Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak, Ibu, teman-teman dan juga adik-adik sekalian, marilah kita menundukkan kepala dan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin doa menurut ajaran agama Islam ya. Jadi bagi yang non muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul dalam rangka kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Dengan penuh kerendahan hati kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat, karunia dan kesehatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Bijaksana, berkahilah acara kami ini dari awal hingga akhir nanti. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat belajar, mempererat persaudaraan, serta membentuk generasi muda yang berilmu, berintegritas, dan berakhlak mulia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami agar selalu berada di jalan yang Kau ridhoi. Tanamkan dalam diri kami semangat untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, serta mengabdikan diri demi kemajuan bangsa, negara, dan agama kami. Pada akhirnya ya Allah, jadikanlah pertemuan pada hari ini penuh dengan manfaat dan keberkahan, serta jauhkanlah kami dari segala hambatan dan mara bahaya. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabba'una shighara. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Pak Eka. Oke, terima kasih Pak Eka. Semoga acara hari ini kita berjalan dengan lancar ya teman-teman. Amin, Udah masih amin, pada amin, semangat amin. semua? Kayaknya Masih semangat semua? Masih. Bohong caknya. Kok bohong? Masih ya, masih Cewek- pada semangat Cewek ya. ini kayak itu terus ya, bohong. Yang sebelah sini juga masih pada semangat ya. Yes, masih. Oke, acara selanjutnya kalian mau apa? Seakan-akan kita tuh sudah jadi igalo itu loh. Oke, tenang aja teman-teman. Kita semua di sini udah Ya. nyiapin rangkaian acara yang seru-seru tentunya. Jadi kalian siapin energinya, Ya, apalagi untuk siapin besok energi. nanti ya. Untuk besok Hmm. bakal seru, have fun, spesial. Betul banget. Nah, untuk pembukaan pertama di acara PKKMB kita pada hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan dari rektor kita. Rektor kita. Betul. Tapi karena sayang banget rektor kita hari ini berhalangan hadir, Ya, jadi kita akan melihat video videonya. sambutannya. Nah, jadi untuk operator di belakang mungkin disiapin ya. Mungkin gimana, udah siap operator? Oke. Operator sudah ready di belakang? Kita Oke. akan mendengarkan sebentar ya teman-teman Sambutan sambutan dari rektor Ibu Maria Veronica, Betul. Eskom, Mkom. selaku rektor kita. Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi baru Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Perkenalkan, saya Maria Veronica, Sarjana Komputer, Magister Komputer, sebagai Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek adalah wadah di mana pengetahuan, kreativitas, dan nilai-nilai berpadu untuk melahirkan para pemimpin masa depan. Jadilah pribadi yang bersemangat dalam mengejar ilmu pengetahuan dan membangun interaksi positif dengan seluruh sivitas akademika di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, baik itu sesama mahasiswa, dosen, maupun staf. Mereka siap membantu kalian. Selamat bergabung di keluarga besar Palkomtek. Mari bersama-sama wujudkan visi menjadi generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu mengendalikan teknologi untuk kebaikan. Selamat belajar, selamat berproses, mari kita ukir prestasi bersama. Selamat beraktivitas.
Oke, boleh tepuk tangannya buat rektor kita, Ibu Maria Veronica Eskom Mkom. Oke. Nah, setelah ada sambutan dari Ibu Rektor ya, kita tidak lupa juga kita akan menerima video sambutan juga dari Kementerian Kemdikti Saintek, yaitu Profesor Brian Yuniarto PhD. Gimana operator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo adik-adik mahasiswa baru, saya Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, ingin mengucapkan selamat datang di dunia kampus, dunia perguruan tinggi. Selamat datang di jenjang baru kehidupan kalian. Hari ini kalian memulai perjalanan baru. Bukan sekedar menjadi mahasiswa, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Mulai tahun ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tengah mendorong program kampus berdampak sebagai bagian dari pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang berdampak. Artinya, kami menginginkan perguruan tinggi di seluruh Indonesia benar-benar menjadi penggerak transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dan kalian semua, para mahasiswa baru, adalah bagian penting dari perjalanan ini. Kami ingin kalian semua, mahasiswa baru, tidak hanya sekedar lulus kuliah, tetapi mampu mentransformasi pengetahuan dan keterampilan yang kalian pelajari di kampus ini menjadi kontribusi nyata di masyarakat. Kami ingin kalian menjadi agen perubahan, agen penggerak, dan agen pelopor yang berani menghadirkan solusi untuk berbagai tantangan bangsa. Dan kunci dari semua itu adalah pendidikan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Mahasiswa yang berintegritas, kreatif, adaptif, kolaboratif, dan peduli terhadap masyarakat. PKKMB yang kalian ikuti saat ini adalah langkah awal dalam proses yang panjang ini. Inilah momen transisi dari seorang siswa menjadi seorang mahasiswa yang dewasa, mandiri, dan siap berkontribusi. Di sini, kalian akan mulai mengenal apa itu budaya akademik, tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan tentu semangat untuk terus belajar dan berinovasi. Kalian juga tentu akan dibekali dengan literasi yang sangat penting di era sekarang, yaitu literasi digital, literasi teknologi, literasi kemanusiaan, serta kompetensi abad 21 yang akan menjadi bekal dalam menghadapi dunia yang akan terus berubah. Jangan lupa pula bahwa sebagai mahasiswa Indonesia, kalian adalah generasi yang akan menjaga dan merawat Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu semua itu bukan hanya untuk dihafal, tetapi diresapi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ingin menegaskan, PKKMB harus menjadi ruang yang aman, saling menghormati, tanpa kekerasan dalam bentuk apapun. Kita semua ingin menciptakan budaya kampus yang inklusif, sehat, dan saling mendukung. Akhir kata, adik-adik mahasiswa baru, marilah kita semua, kalian semua, bermimpi besar. Beranilah melangkah. Berkaryalah tanpa henti. Jadilah mahasiswa yang berdampak bagi diri kalian, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsa Indonesia. Saya percaya dari kampus-kampus di seluruh Indonesia ini akan lahir generasi yang akan membawa Indonesia melangkah dengan bangga menuju Indonesia Emas 2045. Selamat belajar, selamat berproses, selamat menjadi bagian dari Dikti Saintek berdampak.
Kami akan menunggu karya-karya hebat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke. Tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Tadi itu materi dari siapa tadi? Profesor Brian Duniarto PhD. PhD. Oke. Nah, lanjut lagi nih untuk acara selanjutnya. Kita Ada belum apa nih? selesai. Ada Kita apa belum nih? selesai. Jadi karena aku melihat muka-mukanya ini pada suram-suram, Suram-suram. ya kan? Suram, Jadi kita suram. semangati dulu aja. Kita ice breaking sebentar. Ice breaking dengan dulu. konsentrasi. Nah, pokoknya kalau misalkan kalian tidak konsentrasi, yang dihukum itu kakak-kakak pembinanya. Oke dak. Ya, oke dah. Kapan lagi kalian PKKMB main game tapi yang dihukum kakak pembina? Kalian maunya dihukum mahasiswanya atau kaliannya atau kakak-kakak pembinanya? Kapan lagi di mana coba nih PKKMB yang dihukum kakak pembina? Benar. Nah, kakak pembina di belakang. Kakak, aduh, kayak gitu ya kan, udah lemes ya. Boleh Oke, kakak pembina siap-siap lah. siap-siap ya, siap-siap. Kompak kan tim kalian ini? Kompak kalau, oke. Kompak, Jadi kompak. untuk gamenya kayak gini ya. Jadi untuk gamenya itu nama-nama buah. Aku mau minta per kelompok nanti nama buahnya apa. Kalau aku sebutin kalian harus berdiri. Jadi space-nya mungkin lebih renggang lagi biar kalian bisa berdiri. Jadi kalian harus fokus. Kalau aku sebutin nama buahnya kalian harus misalkan kelompok biru. Kelompok biru mau buah apa? Blueberry. Kau nak pisang ya kan? Nah apa? Nah apa? Pisang ya. Jadi kalau misalkan kalau aku sebut pisang, kalian harus berdiri. Oke? Oke, kita sebentar aja biar kalian lebih fokus. Kelompok abu mau apa? Cepet Aku milih ya. Anggur, stroberi, kiwi, pisang. Oh, pisang. Kiwi, apel, semangka, melon. Oke? Melon, semangka, apel, kiwi. Ya kan? Anggur. Ini enggak? Oh, anggur, menyesuaikan Pisang. ya. Apa tadi? Stroberi. Anggur jangan. Kiwi. Hah? Apa? Tegak. Oh iya, jangan cek itu. Oke, sebentar aja nih ya, sebentar aja. Kita Jadi cepet aja kok. Nah, kita cepet aja. Aku juga nyebutnya cepet ya. Jadi kan harus berdirinya cepet, oke? Konsentrasi. Kita Satu. coba dulu ya, kita Ya, coba kita dulu. coba Dari dulu. yang ujung lu, yang ujung. Yang ujung itu tadi melon. Melon. Semangka. Warna ungu. Dia anggur. Oke. Oh, merah. Ternyata. Ini merah. Wajar. Ngapa kok kayak Iya ya, kurang kayak ada gitu ya. ngilang sini rupanya. Oke. Oh, iya oke. Untuk Nak makan buah apa? Sudah, nak buah apa kalian? Rambutan. Rambutan. Oke, Rambutan. boleh. Iya, boleh. Karena ini konsentrasi, jadi mahasiswanya boleh HP-nya disimpan terlebih dahulu. Kita fokus dulu ya. Kita fokus sama acara kita pada hari ini. HP Kita seru-seruan boleh bareng. di silent dulu HP-nya. Ya, dan Karena kita disimpan full ya. seru-seruan. Betul. Masukin kantong, masukin tas, di silent HP-nya. Ya, masuk tas dulu, masuk di tas silent masuk dulu. tas Yang belum di silent dulu Masuk ya. tas dulu. Kita tidak lama-lama. Betul. Apa kalian apa tadi? Kiwi aku ngasihnya. Anggur sebelah situ. Anggur lah sudah. Kamu nak Sudah. ribut sama kelompok ungu. Mangga. Pisang. Oke, pisang. Pisang. Mangga, sudah mangga. Hah? Mangga. Terong. Terong buah. Terong Terong buah. Terong tuh buah apa sih? Oke. Hah? Banyak buah Kayaknya kalian. kelompok kamu nih paling ribut lantak lanang-lanang ini ya. Tidak, kiwi. Kiwi. Oke, boleh langsung deh. Kita Oke, ini. lanjut ya. Langsung aja. Yang enggak fokus sama kakak pembinanya juga maju. Yang enggak fokus itu aku tarik sama kakak pembinanya. Oke, 1, 2, 3, pisang. Wow. Pisang. Oke. Kiwi. Kiwi. Kau tuh kiwi. Kiwi. Dicatat. Kiwi. Kakek kalau anak sebut buah lain, kakek
ya. Oke, gitu ya cara permainannya. Kalau masih ada yang tegak berarti kita tarik. Oke? Oke. Oke, lanjut. Strawberry. Oke. Oh. Cepet ya, cepet ya. Cepet. Oke. Mangga apel. Kate ya kan. Udah setuju. Iya, tapi oh iya benar. Tadi ini yang sebelah sini apa? Bukan apel. Oh, semangka. Oke. Punya Fokus masalahnya ya. kakaknya. Oke, fokus. Lagi. Kakaknya yang enggak fokus. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Melon anggur. Oke, lanjut cepet. Melon Siapa? anggur. Ada nak tegak ini ya. Sebelah sini ada nak tegak deh. Nah, ini. Oke. Lagi. Caknya agak ngeri yang tegak yang tadi agak kepalanya. Oke. Lanjut. Rambutan. Oke. Oh. Cepet juga ya mereka nih. Sini enggak usah dianuin. Caknya yang abu-abu nih. Enggak usah. Oke, itu baru percobaan. Kita harus cepat. Pokoknya kalau misalkan aku sudah nyebut buah lain, kalian masih tegak, tarik. Oke? Kau sebelah sana, aku sebelah sini. Oke. Sebelah sini. Balik. Oke, boleh langsung dimulai. Bismillah dulu kalian tuh. Semangka, melon. Semangkanya duduk. Semangkanya duduk. Semangkanya duduk harusnya. Kalian harus siap-siap berdiri ya. Jadi semangko, melon, semangko. Nggak setuju. Ngapa? Siap-siap ya, siap-siap. Semangko, melon. Nah, aduh ya Allah. Oke, duduk. Oke, boleh duduk ya? Boleh duduk. Duduk. Oke, ulang ya, ulang lagi ya. Ulang. Harus cepat, makanya harus cepat. Nah, ini lah siap kalau. Yang cowoknya kayak tidak setuju kalah kalau di sini. Oke, lanjut. Pisang. Anggur. Kiwi. Ayo. Warna ungu ini. Ungu. Mana tadi ungu? Masih tegak tadi. Boleh. Siapa kakak pembinanya? Ungu. Ungu. Ini nah. Ungu. Saknya yang ini nah. Nah, ini Yang yang ungu nah, ini nah. Ungu. Ungu. Coba panggil kakak pembina kamu, siapa namanya? Nah, siapa tadi kak? Armando. Boleh. Ketemu satu lagi, Be. Satu lagi. Armando Boleh dapat, maju dulu. Iya, didampingi sama kakak pembina. Maju kakak pembinanya. Ida, duduk. Oke. Kita sudah dapat 2 korban. Masih satu lagi, kita cari satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi. Oke, kita ungu sudah dapat. Yang ungu berarti nggak usah main lagi deh. Yang ungu duduk aja karena kasihan nanti kalau dapat lagi ya. Oke. Yang ungu anggur blacklist. Lanjut. Berarti tinggal sisa ini. Lanjut, Kiko, siap dua, ya, Kiko. siap. Posisinya siap. Terserah posisinya nak siapa mana. Lanjut. Oke, 1, 2, 3. Strawberry. Kiwi. Pisang. Rambutan. Oke. Nggak nyampak. Hati-hati yang di sana Oke. ya, agak merapat dikit be. Melon. Pisang. Kiwi. Nah itu nah kau dapat kau. Oke. Nah kau dapat. Dapat. Nah dapat kau. Nah dapat kau ini. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah dapat. 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 Dua. Boleh. Mana ketuanya? Ketuanya kabur. Ketuanya. Cepat. Dodok Apa? dia, dodok Buah apa katanya? Tadi buah ini. Buah apa? Kiwi ya? Kiwi. Yang lain tegak di dinding dia. Boleh, maju. Nah, Nah. Oh, babak siapa ngapa? Kok bisa duduk? Lana tegak ditarik dia nyampak. Demi Allah.
Demi Allah. Boleh. Mana? Oke, kita udah Nah. dapat 4 nih, 4. Tepuk tangannya dulu dong. Tepuk tangan dulu. Oke. Kok tepuk Jadi, tangan? Ya enggak apa-apa. Oh iya, karena ada apa? Ini yang tidak fokus, tim tidak fokus. Kenapa bisa tidak fokus? Enggak tahu juga, Kak. Yang ini kayaknya dikorbani kawan dewe. Betul. Lah kenal belum siapa yang korban nih? Oke, ke tengah dulu, ke tengah. Kita ke tengah dulu, Ke lebih tengah dulu, boleh lagi. ke tengah dulu, ke tengah dulu, ke tengah dulu. Nah, Kita hukum, kita hukum. mungkin kita tanya dulu siapa sih nama mereka ini? Siapa namanya? Terbalik timnya terbalik di sini timnya. Nah, siapa Oke. namanya? Rusdi. Rusdi. Satunya. Alif. 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 Oke, Alif. Rusdi dan Alif. Oke. Sudah siap menerima hukuman kalian? Sudah siap? Udah tahu. Oke, di Palkomtek ini ada rooftop ya. Dan sekitar 4 lantai. Hah? Ada. Oke. Buat teman-teman ada request nggak? Mau diapain? Sabar. Oke. Untuk hukumannya tadi katanya joget ya? Joget. Joget terus woi. Emang kau apa kau joget terus? Oke. Kalau kayak gitu kita hukumannya mudah aja, nyanyi. Tapi tidak harus berdua. Jadi ini berdua. Nah, kalian mau request lagu apa? Tapi diganti hurufnya. Ya. Boleh. Nah, apa request lagu apa? Yang pendek-pendek, burung kakak tua pakai I. Untuk tim apa? Untuk tim mana? Untuk tim mana? Piring kiki tiwi. Tinggi Nah, dijin dili. Sampai tepuk tangan ya kayak kalian ya. Buri, Kiki, oke. Untuk tim mana? Pilih, ada 2 ekor. Ungu, lanjut. Siapa ungu kok yang suaranya? Oh kau, ngapa kau yang jawab? Ngapa kau yang jawab? Ada Ngapa dendam, kau yang Cak jawab? ya. Oke, udah siap tim ungu? Belum. Sudah, harus sudah. Burung kakak tua pakai I. Kalian tepuk tangan. Ada teksnya enggak? Caknya. Tes. Burung kiki tui, tinggi dijin dili. Apa lagi? Ada apa kak? Piring kiki tui, hinggil dijin dili. Nini sudi tui, giginya tinggil dui. Satu lagi lagu apa? Satu lagi. Biar kalian Lagu lebih apa? semangat, biar Iya. kalian lebih fresh. Mau lagu apa? Kuning tadi jangan request lagi. Cuma hilang. Yang pendek. Mau Lagu apa? Lagu apa? Mau lagu Cari apa? tahu lagu apa lah ini kira-kira. Kiwi, mau lagu apa untuk tim kalian dewek nah? Nak lagu apa? Glory. Apa? Lagu? Glory. Glory. Oke. Kan digor gitu nih. Balonku pakai O. Wah itu lucu sih. Bolonku, oh. Bolonku odoloma, ropo. Ropo warnanya. Ojo konong kolobo. Moro dodondoro. Dor. Nggak nyelesai tapi oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Makasih banyak, tepuk tangan dulu untuk Tepuk kita tangan semua. dulu, tepuk tangan dulu.
Oke. Oke. Tenang Nah, aja, masih ada lagi nanti masih ice banyak breaking. acara-acara ice breaking. Jadi kalian agak juga bakal mengirimkan perwakilan kelompok. Nanti kalian kirim aja ya. Siapa yang Dikirim. mau diwakilkan nanti. Dikirim nanti. Betul. Nah, setelah kita ice breaking tadi, masih pada semangat? Belum puas Ah. ngerjain teman-temannya Masih mau ngerjain teman-temannya? atau ketua tim? Yang itu nah. Gila ya. yang kuning. Oke teman-teman, tapi sebelum kita ke ice breaking selanjutnya dan ke game selanjutnya, kita bakal mendengarkan kata sambutan dari wakil rektor 1 kita. Karena wakil rektor 1 Kita sedang berhalangan hadir karena beliau lagi ujian di Jakarta betul. untuk Kebetulan. melanjutkan S3-nya. Kita doakan semoga berhasil. Betul. Oke, amin. Oke, nah bakal dipimpin sama Ya benar banget. Jadi untuk materi penyampaian mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dan sistem pendidikan di Indonesia itu akan dijelaskan oleh Ibu Dini Hari Pertiwi. pada Ibu Kepada Dini, kami persilakan. Kami persilakan. Boleh? Hah? Boleh operator sambil tampilin. Boleh Bu Dini, boleh duduk, bebas mau duduk. Boleh duduk dong. Atau berdiri mau menggapai adik-adik yang lain? Boleh menggapai adik-adik sebelah sini, boleh. Nah, sudah tampil, boleh dipersilakan Ibu Dini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi. Ya Allah jauh yang di situ. Selamat pagi. Oke, sudah disapa semuanya. Tadi saya pagi tadi baru bercerita sama Bapak Ibu dosen. Ternyata tahun ini ada fun fact baru di Palkomtek. Tahu? Ini sepanjang sejarah baru kali ini terjadi. Tahun ini mabanya lebih banyak yang cowok daripada yang cewek. Baru terjadi tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya selalu lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Tahun ini lebih banyak cowoknya daripada ceweknya. Oke, berjaya adik-adik yang cowok hari ini. Oke, adik-adik itu fun fact yang pertama yang dapat dari Palkomtek. Jadi sepanjang Palkomtek saya udah di Palkomtek itu tahun 2000 berapa ya? Lupa, 2010 hingga dengan saat ini selalu kalau maba tuh selalu banyaknya yang cewek. Tapi tahun ini yang cowok. Tadi saya hitung kalau nggak salah hitung tadi ada sekitaran kurang lebih 25 orang. 25 orang. Jadi mungkin nanti dalam satu angkatan biasanya yang paling dikit banget ceweknya itu adalah di informatika. Di sini cewek informatika berapa orang? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2. Ada lagi? Ada lagi. 3, 4. Oke, bapak-bapak informatika ada 4 cewek di informatika. Benar ya 4 tadi? Coba 1, di sini ada 2. Di sini ada enggak? Ada enggak di sini? 3. Di balik 3 ya? Bener nih 3, 4. Oh 4, bener 4. Jadi informan. Oke. Di bisnis digital berapa orang yang cewek? Biasanya banyak. Bisnis digital? Kayaknya sisanya di bisnis digital semua ya ceweknya. Di sistem informasi? 1, 2. Di balik tiang? 3. Yang cowok jangan angkat tangan. 4. Di balik tiang cowok lagi. 5. Udah habis 5 orang di sistem informasi yang biasanya didominasi lebih banyak ceweknya. Oke. Fakta menarik nih tahun ini. Oke, itu tadi kita udah absen ya.
Oke, adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Dini. Saya Kepala Program Studi Sistem Informasi yang hari ini mewakili Ibu Adeline sebagai Wakil Rektor 1 buat nyampein materi bela negara. Berat ya materinya ya? Berat nggak? Bela negara, udah kebayang belum kalau materi bela negara itu kayak apa sih adik-adik? Kalau di sekolah apa namanya? PKN. Berat nggak sih? Oke, tapi saya tidak akan ngajak kalian untuk berpikir berat. Tapi kalau di perguruan tinggi, apa sih peran kita untuk melaksanakan kegiatan bela negara? Bisa kok kita ngejalaninnya, nggak harus jadi tentara dulu nggak sih untuk bela negara? Harus jadi tentara dulu nggak? Nggak ya, nggak harus jadi tentara dulu, nggak harus jadi abdi negara dulu untuk melaksanakan program-program dari bela negara. Jadi kita akan ambil bagiannya, kita sebagai mahasiswa. Sekarang udah mahasiswa dan mahasiswi ya, statusnya udah naik ya, udah maha ya. Bukan siswa lagi, bukan siswi lagi, bukan anak sekolah lagi, tapi adik-adik itu adalah mahasiswa. Oke adik-adik ya, jadi harusnya sekarang kalian udah punya otonominya sendiri ya, otonominya sendiri. Oke, ini materinya ya. Materinya itu adalah Indonesia Emas 2045. Kalian yang punya bagian. Jadi peran kita sebagai jati diri bangsa sebagai mahasiswa itu seperti apa? Oke, next. Oke, jadi tiang pancang negara, kebangsaan dan konstitusi. Aduh ini udah kalau ngelihat judulnya udah berat banget tuh. Jadi pondasi kita kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebangsaan, jadi peran kita dalam NKRI atau di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mau sebagai apa? Apa sih yang mau kita jalankan di NKRI ini? Lalu kalau kehidupan bernegara itu yang seperti apa? Kehidupan yang diatur oleh undang-undang, Jadi kalau berbangsa adalah kita sebagai warga negara di negara kita sendiri. Lalu bernegara itu apa yang mesti kita lakukan? Berarti menjalankan undang-undang. Lalu tantangannya akan seperti apa? Tantangan yang sering kita hadapi saat ini adalah bukan penjajah yang bawa senjata perang, tapi tantangan kita itu adalah radikalisme, polarisasi, disinformasi yang ngancam pondasi ini. Ada yang tahu radikalisme? Ada yang tahu nggak radikalisme itu apa? Ada yang tahu adik-adik radikalisme? Angkat tangan, boleh banget. Secara gampangnya deh, radikalisme itu atau sesuatu hal yang pernah kalian itu adalah tindakan radikal. Ada yang tahu? Ayo, mata pelajaran apa kalau di sekolah? Masih ingat nggak radikalisme? Ada yang masih ingat radikalisme? Over apa? Terlalu fanatik. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Lalu polarisasi, pemisahan, perkelompok. Jadi contohnya apa? Waktu pilpres. Benar, waktu pilpres. Kita tuh kalau sama teman, kamu pilihan yang berapa, aku pilihan yang berapa, jadi musuhan ya, benar gitu? Iya, padahal itu kan nggak perlu terjadi. Pilihan itu ada pada kita. Kita nggak usah ngurusin orang ya harusnya ya. Terus disinformasi. Sering nggak ketemu yang kayak gini? Disinformasi. Ada yang tahu? Disinformasi. Contohnya apa? Iya, hoax. Sering dapat nggak? Pasti di grup. Coba cek grupnya. Oh, kalau gini nanti kayak gini. Kalau gini nanti kayak gini, gitu ya. Hoax. Jadi itu yang harus kita hindarin ya deh. Jadi jangan jadi orang yang radikal. Jadi kayak yang kita tuh nggak sama. Misal contoh aja, radikal itu adalah kayak kulit. Oh, kok kamu hitam? Gitu. Nggak boleh gitu. Radikal itu masuknya juga ke rasis. Ya. Kok kamu hitam? Gitu.
ya. Jadi nggak boleh. Jadi kita itu di bawah NKRI. Kita hidup dan tinggal di NKRI ini, maka kita satu Indonesia, oke? Jadi kita semuanya satu Indonesia. Mau rambut kamu keriting, mau rambut kamu lurus, mau kamu cindo, mau kamu pribumi, kita semuanya sama. Ya, warga negara Indonesia. Ya, jadi nggak ada di Palkomtek itu nggak boleh ada nanti buat geng-gengan. Oke, sebelah sini gengnya dari timur, nanti sebelah sini nanti dari Jawa, sebelah sini nanti dari geng-geng Cindo, nggak boleh ada yang kayak gitu. Ya, nggak boleh ya ada yang kayak gitu ya. Berteman, karena someday, suatu hari nanti mungkin kita akan butuh teman kita. Kita ada di mana, kita akan butuh teman kita itu, ya. Kita nggak tahu kok nanti kita tuh akan ketemu siapa, ketemu kondisi yang seperti apa. Makin banyak kita teman, makin banyak kita punya teman yang berbeda-beda dengan kita, maka kita juga akan dikasih Allah kemudahan kayak gitu. Kenapa? Karena kita memuliakan teman kita, ya. Jadi ingat ya, nggak boleh nanti bentuk gengnya. Oke, ini geng-geng hijaber, nggak boleh ada yang kayak gitu, ya. Ini geng-geng keriting, nggak boleh ada yang kayak gitu ya, nggak boleh ada yang kayak gitu, oke? Oke, jadi tahu ya. Oke, next. Oke, lanjut dong. Nah, ini DNA bangsa yang unggul. DNA bangsa yang unggul itu apa? DNA bangsa yang unggul itu adalah generasi muda. Jadi suatu bangsa, kemajuan suatu bangsa itu adik-adik ditentukan dari anak mudanya. Kalau anak mudanya cuman, mohon maaf, cuman joget-joget aja, mau jadi apa? Mau jadi apa kira-kira? Karena suatu hari ya yang joget-joget bakalan kelar juga ya. Kenapa? Karena tuntutan, dia harus bertumbuh terus kayak gitu. Waktu SMP, waktu SMA kalian joget-joget oke, nggak masalah. Tapi makin hari kalian makin banyak dituntut kegiatannya. Kalian harus tumbuh terus. Kalian harus bertanggung jawab sama diri kalian. Ingat ya adik-adik, udah mahasiswa. Jadi makin besar nggak sih? Makin besar ya. Oke, udah mahasiswa, tanggung jawabnya udah makin besar. Jadi jati diri bangsa, karakter khas yang membedakan kita. Yang pertama, kita harus toleransi. Toleransi harus kita lakukan. Kenapa mesti toleransi? Ada yang bisa bantu? Kenapa sih mesti toleransi? Ada yang beda. Tadi siapa yang jawab? Kenapa mesti toleransi? Karena ada yang berbeda. Kenapa beda itu harus kita toleransiin? Betul sekali. Jadi kenapa yang beda harus kita ributin? Kenapa perkara cobaan mohon maaf agama kita yang beda kita mesti ribut? Kenapa cuman perkara kulit kita yang satu coklat, satu sawo mateng, satu kuning lasan mesti kita ributin? Kenapa mesti kita ributin? Oh, kamu kan dari sekolah A, aku dari sekolah B yang lebih tinggi, yang lebih hype. Kenapa mesti kita ributin? Nggak perlu diributin kan? Nggak perlu. Ya. Kalau sekiranya, iya ribut, dia ngambil gebetan aku, perlu diributin nggak sih? Hah? Cewek banyak, betul. Ya nggak usah diributin ya adik-adik ya, nggak usah diributin, cukup toleransi aja. Kalau dia nggak mau sama kita, oh kita lihat dulu nih si lawan kita punya apa sih? Punya apa sih? Kalau dia punya Honda Beat, berarti nanti next kita kerja keras, kita punya, jangan Mio. Masa Honda Beat kita masih punya Mio? Janganlah. Minimal nanti kita punya mobil Sigra gitu loh. Ya mobil Brio gitu. Brio kuning ya? Brio kuning. Oke. Lalu gotong royong digital. Apa nih? Sekarang udah banyak nih gotong royong digital. Ada yang tahu contohnya? Coba yang di sebelah sana gotong royong digital. Apa? Gotong royong digital. Ada yang tahu nggak?
Gotong royong digital? Contohnya? Sering kok kita ketemu yang kayak gini. Ini udah makin begitu ada ini langsung biur, boom katanya. Apa? Open donasi. Open donasi yang biasanya dibantu dengan beredarnya sosial media. Kita sering ya ketemu kayak gitu ya. Nanti ada videonya menjelaskan kondisi seseorang kayak gitu. Maka dari sana nanti ada open donasi, akan dibuka donasi ke rekening tertentu dan itu sudah sangat mengglobal sekali ya adik-adik ya. Udah nggak pernah lagi kita ketemu mungkin orang datang ke rumah-rumah, udah jarang sekali. Kalau dulu sebelum ada hal yang kayak gini tuh saya tuh sering, kalau setiap hari Minggu tuh ada yang ngetok rumah, ibu sumbangannya untuk panti A, panti B, panti C kayak gitu. Kalau sekarang kan udah nggak lagi ya, sudah memanfaatkan teknologi untuk melakukan yang namanya gotong royong digital. Yaitu tadi menampung dana dengan memanfaatkan teknologi dan juga sosial media. Terkadang kalau orang-orang apa itu namanya? Orang-orang influencer itu begitu mereka udah taruh di sosial media mereka, pasti langsung dapat tuh berapa ratus juta sampai MM-an ya untuk membantu seseorang kayak gitu. Itu namanya gotong royong digital. Lalu kita harus punya DNA integritas, jujur dan amanah. Jadi dalam perkuliahan dan kehidupan sehari-hari itu harus kita jalankan ya, jujur dan amanah. Ya. Oke, next. Next dong. Nah, keren nggak? Itu hasil dari ChatGPT adik-adik, gambar itu. Dari Gemini. Dari Gemini nih gambar nih. Oke. Saya maunya adalah ideologi itu, cinta tanah air itu, karena kita hidup di era digital, saya pengen adik-adik tahu landasannya itu. 5 dasar dari negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban, punya kemampuan awal bela negara. Saya pengen kalian punya 5 dasar ini dalam kehidupan kalian bernegara. Jadi jangan mudah tersulut begitu ada potongan video udah kesulut, ada potongan sedikit video udah kesulut, ada ini ayo demo. Di Palkomtek itu sejauh saya mulai menjadi dosen dari tahun 2010 hingga sekarang, kita sangat meminimkan mahasiswa-mahasiswi kita untuk demo. Itu sangat kita minimkan, malah kita tidak menyarankan untuk mahasiswa kita untuk ikut demo kayak gitu, enggak. Kenapa? Ada ruang buat diskusi. Jadi kita bisa kok menjalankan, menyuarakan apa yang enggak sesuai dengan arah pikiran kita melalui teknologi, sosial media, campaign dan segala macamnya. Enggak harus turun ke jalan. Ya, enggak harus turun ke jalan. Ya, adik-adik ya. Oke, saya ada satu studi kasus untuk adik-adik. Kira-kira kalau di lingkungan atau kalian sebagai mahasiswa, apa kira-kira kegiatan bela negara yang bisa kalian jalani? Silakan angkat tangan, maju ke depan. Kira-kira apa contoh nih kalian melakukan kegiatan bela negara, cinta tanah air, cinta dengan lingkungan kalian? Kira-kira apa nih peran yang bisa kalian lakukan sebagai mahasiswa? Silakan, kalau ada yang mau maju. Ada? Sebelum nanti saya kasih contoh studi kasus yang sederhana banget yang bisa kalian jalanin sebagai mahasiswa. Kira-kira ada enggak? Bela negara, ya, bentuk proaktifnya kalian sebagai mahasiswa untuk Indonesia. Kira-kira apa? Silakan kalau ada yang mau maju. Ada yang di sebelah sini? Kira-kira sederhana yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa. Tadi kan kita di awal
udah bilang ya, harus jadi tentara dulu enggak? Katanya enggak. Harus jadi abdi negara dulu enggak? Enggak. Berarti kita sebagai mahasiswa harusnya bisa ya menjalankan yang namanya bela negara, cinta tanah air kita. Kira-kira apa? Yang sederhana aja. Silakan maju ke depan. Sini yuk. Ada yang mau? Yuk sini. Oke, tepuk tangan dong buat temennya. Perkenalkan Bu, nama saya Rahma Fadila dari Prodi Sistem Informasi. Rahma Fadila panggilnya? Rahma, iya. Menurut Rahma Bu, ketika kita sebagai mahasiswa, salah satu contoh bela negara yang bisa kita lakukan itu, saya punya 2 contoh. Pertama, kita sebagai mahasiswa itu harus aktif dalam kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi ketika kita aktif, dalam organisasi yang mengadakan lomba-lomba seperti itu Bu, lomba organisasinya, jadi kita bisa mendukung sendiri kemajuan dari kampus kita gitu, jadi sebagai bela negara gitu Bu. Jadi ikut organisasi kita bisa bersama-sama, misalnya ikut dalam lomba begitu, memenangkan lomba, itu salah satu bela negara dalam bentuk pendidikan gitu Bu, mendorong kemajuan pendidikan. Lalu yang kedua, salah satunya kita juga sebagai mahasiswa harus aktif dalam kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang positif, terutama konten-konten media sosial. Misalkan di media sosial itu ada konten-konten yang positif Bu, yang mendorong kemajuan pendidikan, kita harus bisa mendorong konten-konten tersebut Bu. Dan juga ketika di media sosial itu ada sekiranya hoax, kita juga harus bisa bersuara untuk dapat membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut adalah hoax, dan kita juga harus bisa memberikan bukti bahwa hal-hal yang di-share tersebut adalah salah gitu. Gitu aja Bu. Gimana menurut teman-teman yang lain? Oke? Ya, betul sekali. Rahma udah komplit tadi. Terima kasih Rahma. Jadi adalah ikut organisasi. Jadi di kampung-kampung kalian ada yang namanya organisasi ya, itu remaja masjid ya, atau remaja masjid, atau ya, kalau di gereja juga ada ya, organisasi di gereja atau di vihara ya, bisa adik-adik, atau masuk ke RT-RT. Kemarin saya ketemu konten bagus tuh, dia mahasiswa tapi dia jadi ketua RT. Dia menggali dana yang banyak dari RT-RT-nya untuk benerin jalan, gang-gang di rumah-rumah. Nah itu jarang kan ketemu, biasanya Bapak RT itu kan udah, mohon maaf bapak-bapak kita ya. Bapak-bapak kita, kemarin saya ketemu di TikTok, scroll-scroll TikTok, ternyata RT-nya adalah mahasiswa semester 5. Ketua RT-nya adalah seorang mahasiswa. Jadi kalian pun bisa berkontribusi terhadap lingkungan sekitar kalian. Ya, yaitu adik-adik ya. Coba next lagi, kita cepet aja. Nah ini, contoh cinta tanah air, sikap menjaga lingkungan dengan sumber daya alam yang ada, disiplin, lalu ikut kegiatan kemasyarakatan, itu sudah salah satu bagian dari cinta negara. Oke, next lagi. Next lagi dong. Nah, lanjutnya. Terus ini, berikutnya adalah bijak bermedia sosial, adik-adik. Bijak bermedia sosial itu merupakan bagian dari cinta negara, cinta tanah air, ikut bela negara, bijak dalam bersosial media. Jadi tidak menyebarkan, kayak tadi Rahma bilang, tidak menyebarkan berita-berita hoax kayak gitu ya. Jadi kalau ada berita hoax, kita punya peranan untuk nge-report, jadinya spam dan segala macamnya ya. Lalu next. Lalu kita bisa juga punya ini untuk kalau kita sebagai mahasiswa itulah belajar buat lebih keras buat diri kita sendiri. Jadi kita sebagai mahasiswa punya sebuah tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang udah diamanahkan oleh orang tua kita. Jadi tanggung jawabnya adik-adik sekarang itu adalah untuk selesain kuliah. Itu adalah salah satu kecintaan kita terhadap apa yang udah diamanahin sama kita. Ya, orang tua kita udah ngasih dana sama kita, berarti kita harus selesaikan ini. Dimulai hari ini, selesaikan nanti 2029, ya. Tahu maksud saya selesaikan di 2029? Oke, nanti kita bahas lagi. Lanjut.
Next dong. Nah, jadi ini action plan di dunianya, di action plan dari dari kelas ke dunia. Yang pertama adalah benar tadi kata Rahma ini, aktif organisasi, jaga reputasi digital. Ada yang tahu maksudnya? Jaga reputasi digital. Coba cek di sosial medianya masing-masing, adik-adik. Cek di sosial medianya masing-masing. Masih ada nggak di situ umpatan, cacian, makian? Ada nggak di situ? Kalau ada, tobat. Ya, kalau ada, tobat. Kenapa? Nanti jejak digital itu akan tertinggal, adik-adik. Jejak digital itu akan tertinggal. Jadi segera untuk diperbaiki. Nanti kalian akan kerja, masuk dunia kerja adik-adik, itu akan dilihat oleh HRD. Jejak digital itu nggak bisa dihapus. Oke? Next dong. Next. Nah, jadi ingat ya, kalian itu adalah agen perubahan. Negara ini akan maju, akan terpuruk, akan berkembang, itu tergantung dari generasi mudanya. Makanya kalian itu disebut dengan generasi emas 2045, karena kalian yang akan ada di dalamnya ya adik-adik. Jadi mulai jaga tuh, lihat sosial media dan segala macam. Jadi jangan apa-apa semuanya repost, lihat dulu sebelum tangannya mulai bermain adik-adik, pikirin dulu. Itu kenapa otak itu adanya di atas, di bawah jempol itu. Artinya pikir dulu baru kerjain pakai jari jempolnya. Ya, mikir dulu baru jalanin pakai jari jempolnya. Oke adik-adik ya. Jadi segalanya sesuatu adalah pikirin dulu matang-matang, ini benar apa enggak, ini valid apa enggak, baru kerja pakai jempol. Ya. Jangan udah kirim, nah, huwa, nah, salah, nah, fitnah. Udah telat. Oke? Oke, yuk next. Oke. Terima kasih ternyata, di nextnya terima kasih. Oke, itu materi saya untuk bela negara. Terima kasih Bu Dini atas penyampaian materinya. Semoga tadi siapa yang jawab pertanyaan saya? Rahma sama kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Ya. Siapa? Leonardo dari Prodi di Informatika. Yuk sini maju ke depan. Informatika. Oh, boleh tepuk tangan dulu. Siapa namanya tadi? Saya punya hadiah kecil. Bentar ya, saya ke kantin Mbak Leonardo, Widi boleh, ya. boleh. Maju ke depan. Dapat bingkisan dari Bu Dini. Boleh, sini. Jurusan apa? Informatika, mantap. Informatika. Oh, mantap juga ini. Informatika juga ya? Oh, mantap emang. Ini siapa namanya? Rahma. Dari Prodi? Sistem informasi juga, mantap. Tadi kamu satu lagi tadi yang jawab pertanyaan saya yang di belakang sebelah sini siapa? Ada yang jawab pertanyaan lagi? Yuk sini. Boleh. Ayo. Boleh maju ke depan. Ini dingin loh, lumayan. Menyegarkan Namanya siapa? ini. Fatur. Fatur dari Prodi Sistem Informasi. Oke, silakan pilih. Pilih, boleh. Boleh, Rahma Bratian Strawberry. Oke. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih semuanya. Boleh, silakan. Oke, jadi Oke, terima kasih Bu Dini. Terima kasih banyak Ibu. Nah, Tepuk tangan sekali lagi dong. Tepuk tangan sekali lagi, boleh. Oke, tadi kita udah mendengarkan mengenai apa tadi yang kalian dengerin. Coba aku mau tanya, dengerin banget nggak? Dengerin ya, sudah tegang nih ancaknya nak ditanya tuh. Lanjut aja lah ya, kita lanjut. Ya betul banget. Kita lanjut, selanjutnya itu akan ada pemaparan materi mengenai Smart Campus nih. Smart Campus, pemaparan materi. Berarti bahas soal seputar kampus kita lah ya. Soalnya kan kampus kita kan Smart Campus. Smart Campus yang ada di Kota Palembang. Nah, untuk penyampaian materi ini akan disampaikan oleh Pak Eko Setiawan Eskom Mkom kepada Bapak Eko Setiawan. Kami persilahkan. Pada tahu enggak Smart Campus kita?
Apa sebutannya? Ada jargonnya kita, tahu enggak? Smart Campus. For better future, mantap. Benar, mantap. Siapa namanya? Tandai. Irwandi. Bu Irwandi. Bukan yang politikus itu kan, yang galak ngomong politik. Oke, Pak boleh Eko, dipersilakan Pak Eko. Terima kasih. Boleh Terima di kasih, sini, boleh di sini Pak. Magista. Iya boleh. Iya, oke. saya mau sini, mau sini, Oh, mau sini. Bapak di boleh. situ aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat ya? Oke. Mungkin saya nggak lama ya, karena nanti sesi ini ada masih banyak ya. Untuk sesi-sesi berikutnya juga akan ada pemaparan dari beberapa pemateri ya. Nanti ada sesi dari Pak Detri yang pasti ditunggu-tunggu. Pak Detri ada di situ. Beliau itu adalah Kaprodi kesayangan semua mahasiswa Palkomtek. Oh enggak dia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Setiawan. Saya adalah Ketua Program Studi Bisnis Digital. Mana suaranya bisnis digital? Oke. Ya seperti Ibu Dini tadi, jadi saya akan menggantikan Ibu Adeline ya, yang harusnya menyampaikan materi ini. Materinya singkat saja mengenai Smart Campus. Oke, nah mungkin udah pernah dengar ya, Smart Campus ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa Palkomtek, milih Palkomtek tuh karena apa? Ada yang mau jawab? Karena apa? Kamu milih karena apa? Teknologi dan bisnis. Teknologi dan bisnisnya. Oke. Nah, gini. Ini pegang omongan saya ya. Palkomtek adalah kampus yang berkarakter. Oke. Saya berani bersaing bilang kalau kampus Palkomtek itu beda dengan kampus yang lain. Oke. Kenapa ya? Karena dia punya karakter. Karakternya adalah Smart Campus ini. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa sih Smart Campus itu? Dan ini juga penting buat kalian. Kalian memutuskan untuk kuliah di Palkomtek selama 4 tahun ke depan ya, paling cepat. Kalau yang agak lama-lama mungkin ada 5, 10, ya jangan sampai 10 juga ya. 4 tahun ya kita harapkan, bahkan 3,5 tahun kalau bisa tamat. Nah, itu sama aja kayak kalian tuh memilih sesuatu yang akan hidup berdampingan dengan kalian. Oke. Itu sama halnya kayak kalian tuh milih pasangan. Sudah punya pasangan, pacar? Atau bahkan yang sudah menikah? Belum ya. Kalau yang milih untuk memilih pasangan, misal ini yang mungkin relate kalau yang sudah punya pasangan ya, yang masih jomblo ya mungkin dengerin aja lah ya, belajaran buat kalian. Kalau kalian punya pasangan kan kalian milih nih, si pasangan ini punya karakter apa ya. Kalau zaman sekarang tuh ada istilahnya love language-nya apa ya gitu ya. Kalau love language ada apa aja, ada yang bisa nyebutin? Ada word of affirmation, ada apa lagi? Physical touch, terus apa lagi? Physical attack itu ya? Bukan ya? Kalau word of affirmation berarti pasangannya tuh suka ngasih pujian-pujian gitu kan. Berarti kalian selama berpasangan dengan dia pasti akan dikasih pujian-pujian gitu kan. Kalau kalian milih pasangan yang punya karakter tadi physical touch, bukan physical attack. Kalau physical touch kamu setiap hari digampar, ditendang enggak ya? Suka disentuh, ada yang suka ngasih hadiah. Nah, karakter itu kan yang akan kalian dapatkan selama berpasangan gitu. Jadi kalian akan nyaman atau tidaknya ya sesuai dengan karakter pasangan kalian. Bener kan ya? Nah, sama juga kalian kuliah di Palkomtek 4 tahun ke depan, kalian akan mendapatkan hal yang sesuai dengan karakternya Palkomtek. Nah, pertanyaannya karakter Palkomtek itu seperti apa? Ya. Nah, ini makanya saya di sini akan menjabarkannya. Karakter Palkomtek atau identitinya Palkomtek itu kita sebut dengan Smart Campus. Nanti di Smart Campus ini akan ada 7 komponen. Oke. Nah, sebelum saya masuk, ada yang tahu nggak 7 komponen Smart Campus itu apa? Boleh angkat tangan? Yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah. Boleh maju ke depan, ayo. Nah, hadiahnya cocok ya kayak sama dia. Nanti hadiahnya yang bisa nyebut 7. Hadiahnya adalah voucher makan Indomie goreng di kafenya Mbak Wi. Ayo maju ke depan. Kayaknya cocok, ada sesuai ya. 7 komponen Smart Campus, boleh.
Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Handri dari Prodi Bisnis Digital. 7 keunggulan Palcomtech itu yang pertama ada Startup Vibes, yang kedua itu adalah Active Learning, Hybrid Class, Kurikulum Multiskill, Digital Campus, Expert Mentoring, sama Industrial Lab. Boleh tepuk tangan dong. Keren. Nanti kamu ke kafenya Mbak Wi bilang dapat voucher makan Indomie gratis. Satu aja tapi ya. Oke, itu tadi benar yang disampaikan oleh siapa tadi namanya? Lupa. Andri ya. Nah, ada 7 komponen Smart Campus. Kita bedah satu-satu apa saja. Boleh next? Oke, sebelumnya mungkin kalian bingung Smart Campus tuh apa sih? Nah, ini definisinya ya. Smart Campus itu adalah identitas Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech, konsep kampus modern yang memanfaatkan teknologi digital, metode pembelajaran aktif, dan kolaborasi dengan industri untuk menciptakan lingkungan belajar yang cerdas, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang, boleh loh diadu dengan kampus yang lain, karena kampus Palcomtech tuh punya karakter. Ya, karakternya nanti kita bedah satu tuh. Nah, yang pertama, coba next slide. Oke, yang pertama, karakternya Palcomtech itu adalah digital campus. Oke, definisi digital campus itu adalah sistem akademik dan administrasi berbasis aplikasi digital, memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengakses layanan kampus. Jadi gini, yang paling simpelnya saja, selama kalian berkuliah di Palcomtech, kalian nggak perlu bawa buku, nggak perlu beli buku tulis, nggak perlu beli buku fisik. Kenapa? Karena semuanya sudah digital. Jadi jangan pulang tiba-tiba, Bu, mau beli buku buat kuliah, enggak ya. Itu pasti dipastikan kalian bohong itu. Nggak ada buku-bukuan. Dalam artian buku fisik ya. Ya, bisa saja buku tapi dalam bentuk e-book mungkin. Nah, nanti semuanya akan ada di satu genggaman. Kalau di mahasiswa itu sebutnya dengan worksheet. Nanti ada sesi khusus, nanti juga saya akan membawakan mengenai worksheet. Jadi semuanya itu terdigitalisasi. Selain dari proses belajar kalian digital, kalian bisa mengakses materi dengan digital, mengerjakan tugas dengan digital, kemudian juga kalian bisa mengakses layanan kampus juga dengan digital. Ya, nanti misalnya kalian butuh untuk melakukan proses administrasi, biasanya kan ke BAK, kita ada biro administrasi, nah itu juga sudah terdigitalisasi. Jadi kalau kampus lain mungkin masih perlu fisik, nulisnya pakai buku dan lain sebagainya, semuanya kita sudah digital. Oke, itu yang kita sebut dengan kampus digital kampus. Next. Nah, yang berikutnya, Palcomtech punya konsep hybrid class. Dalam artian, kombinasi kuliah tatap muka dan online untuk memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas pembelajaran. Maksudnya di sini kita memberikan kesempatan buat kalian sebagai mahasiswa untuk bisa berkuliah secara hybrid. Dalam artian, kan kalau kuliah kita tatap muka ya, tatap muka ke kelas atau bahkan ke studio atau mungkin ada project. Tapi kalau seandainya sewaktu-waktu kalian punya semacam force major, tidak bisa datang ke kampus. Misalnya tiba-tiba kalian yang kerja misal ya, keluar kota misalnya, atau ada urusan keluarga harus keluar kota, sehingga kan kamu nggak bisa ke kampus kita yang di Palembang ini, kalian tetap bisa berkuliah secara online, secara bersamaan. Jadi di kelas kita yang kalian nanti akan gunakan, itu sudah difasilitasi dengan fitur hybrid, di mana di situ ada kamera, ada koneksi internet, sehingga apa yang dijelaskan oleh dosen di kelas bisa kalian juga dapetin di sesi online. Jadi kalian misalnya, ya tadi aku bilang harus keluar kota dan lain sebagainya. Tapi ini dengan syarat dan ketentuan ya, karena kita sebenarnya mengencourage kalian untuk kuliahnya di kampus supaya bisa lebih optimal. Tapi kalau seandainya ada force major di mana kalian tidak bisa datang ke kampus, itu tetap bisa berkuliah secara online. Makanya kita punya feature yang namanya hybrid class. Oke, lanjut. Nah, berikutnya kita punya kurikulum multiskill. Itu mahasiswa dibekali lebih dari satu keterampilan utama agar lebih siap menghadapi dunia kerja dan industri. Maksudnya di sini, kan di sini ada 3 program studi ya. Ada tadi bisnis digital, ada sistem informasi,
ada informatika. Setiap prodi memang punya semacam capaian pembelajarannya. Bisnis digital dengan capaiannya adalah bisa menghasilkan produk bisnis secara digital. IF, informatika itu menghasilkan produk IoT AI misalnya, SI untuk bisa menghasilkan produk yang berhubungan dengan aplikasi, otomasi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau seandainya kalian pingin dapetin itu semua dalam satu program studi atau dalam satu kali kuliah, itu bisa. Ya, contoh, misal anak BD tadi, kan ngomongin bisnis saja ya, tapi pengen belajar IoT, boleh. Caranya bagaimana? Salah satunya nanti kita punya ada yang namanya klub. Nanti ada sesi khusus dibawakan oleh Ibu Azalia mengenai UKM atau klub, di mana kita punya sekitar 6 klub kalau nggak salah. Ada klub yang sifatnya inti prodi ya. Contoh kalau misalnya klubnya IoT itu, ya ada klub IoT itu yang dipelajari di IF. Nah, anak BD yang belajar bisnis boleh ikutan, sehingga nanti kalian punya kemampuan multi skill. Anak BD bisa bikin bisnis pakai digitalisasi, tapi juga ngerti IoT misalnya. Jadi bisa, gitu. Nah itu silakannya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi selain kalian kuliah dengan jadwal yang sudah ditentukan, kalian juga boleh ikut kegiatan yang sifatnya mendorong multi skill kalian. Jadi kalian bisa banyak skill. Di luar itu juga ada skill-skill yang sifatnya mungkin soft skill ya. Misalnya PBC misalnya, yang kakak-kakak tingkat kalian yang di belakang itu, mereka punya skill broadcasting, ya kan? Bisa punya skill untuk, tadi ada Kak Megista sama Edison tadi, bukan ya? Oh Paris, ya kira Edison gitu ya. Bisa present gitu kan, nah itu bisa dipelajari di klub PBC. Kemudian kalian punya skill main game, bisa nanti ikut klub e-sport. Punya skill fotografi, desain grafis, nanti bisa ikut klub DKV, dan banyak lagi nanti akan dijelasin. Ya, karena itu adalah bagian dari tadi karakternya Palkomtek. Kita menciptakan kampus yang berkarakter di mana mahasiswanya bisa mendapatkan multi skill. Oke, lanjut berikutnya. Nah ini, active learning. Oke. Metode belajar berbasis partisipasi aktif, proyek, diskusi, dan studi kasus agar mahasiswa lebih kritis dan kreatif. Ini juga jadi semacam keunggulannya Palkomtek, pembedanya Palkomtek, ya, karakternya Palkomtek, di mana mahasiswa itu belajarnya dengan active learning. Atau kalau misalnya bahasa nasionalnya ya, yang dikenal di nasional itu adalah student center learning. Bedanya apa? Bedanya gini. Waktu kalian zaman sekolah mungkin, seberapa sering kalian datang ke kelas, duduk, terus ada guru datang, gurunya berceramah, cerita, tiba-tiba kalian ngantuk, tidur. Seberapa sering itu? Sering kan? Setiap hari. Sekolah di mana? Setiap hari. Oh iya. Nah itu tidak akan kalian dapatkan di Palkomtek. Kenapa? Karena sistem belajarnya akan dibikin active learning. Dalam artian, nanti dosen itu posisinya bukan lagi sebagai materi atau pemberi pesan, tapi dosen hanya sebagai fasilitator. Dalam artian nanti kegiatan pembelajarannya akan lebih banyak kalian yang aktif. Nanti akan ada banyak kegiatan yang menuntut mahasiswa yang lebih aktif untuk melakukan kegiatan tersebut. Contoh, misalnya yang sifatnya berbasis project misalnya. Jadi nanti disuruh bikin project, ya udah kalian kerjain projectnya bisa di kelas, bisa di luar kelas, gitu ya. Atau yang sifatnya diskusi. Jadi kalian yang akan memberikan semacam pemikiran-pemikiran kalian itu bisa disampaikan di kelas, sehingga akan tercipta kelas yang insya Allah menyenangkan ya. Selain itu juga biasanya dosen akan memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya partisipatif ya. Ada games-gamesnya. Jangan terkejut kalau tiba-tiba, contoh kalau di kelas aku, kalau nanti kalian mungkin ada di mata kuliah jaringan komputer, sistem operasi, nanti belajarnya sama aku ya. Itu nanti sewaktu-waktu aku ngajak kalian main game komputer. Tapi game di situ ada pembelajarannya. Ya, nanti ada tipikal game yang sudah aku siapin, saya ada kayak game yang sifatnya kayak
mirip-mirip Counter Strike gitu ya. Tapi kalau kalian mau nembak harus jawab pertanyaan dulu. Nah itu kan bikin kalian seru kan? Ya, itu dilakukan supaya kalian merasa ya tadi lebih bersemangat untuk berkuliah ketimbang datang dengerin dosen ngantuk, tedo, pas ditanya dapat apa? Nggak tahu, tiba-tiba aja mimpi tadi. Gitu. Enggak ya? Mudah-mudahan. Selain itu juga nanti di akhir perkuliahan atau di semester atau di UAS ya, kalian akan diminta untuk membuat sebuah project yang benar-benar real. Bukan project-project kan ya. Nanti kalian bisa lihat contohnya, nanti ada project IoT, AI, bisnis dan lain sebagainya. Nah itu adalah bagian dari proses active learning ini. Oke. Next lagi. Nah, bagian dari Smart Campus juga adalah Industrial Lab. Oke. Mungkin kalian sudah sedikit berjalan-jalan di kampus Palkomtek kita yang sangat luas ini ya. Iya. Kampus kita nggak terlalu besar memang. Cuma kalau kalian lihat, setiap sudutnya itu fungsional. Dan bahkan setiap sudutnya itu ada studio. Oke, coba aja kita lihat ke situ, ada 2 studio. Ada studio apa aja di situ? Ya, ada broadcast studio. Di sampingnya ada creative studio. Kira-kira buat apa itu? Buat? Iya itu buat tadi, multi skill ya kalian tadi. Dan juga buat kalian memperdalam ilmu kalian. Jadi kita membekali studio-studio yang bisa kalian gunakan ya untuk memperdalam keilmuan kalian. Dan yang lebih menarik lagi, fasilitas yang ada di sana ya. Mungkin kalau secara bentuk ruangan tidak terlalu besar, tapi yakinlah kalau kalian cek ke sana itu semua peralatannya adalah peralatan yang standar industri. Makanya kita sebut dengan industrial lab. Lihat kameranya itu yang dipakai itu bukan kamera yang 100.000, 200.000 ya. Cek aja harganya gitu ya. Kemudian kalau kalian Creative Studio itu ada itu fungsinya untuk apa namanya, kalau yang bisnis digital terutama pengen belajar mengenai kreatif bisnis, kemudian pengen coba live shopping, pengen foto produk ya, pengen foto session, di situ kita siapin. Itu standarnya standar industri. Itu adalah peralatan yang dipakai memang oleh industri untuk kreatif ya. Kemudian kalau ke lantai 4 itu ada yang tahu nama studionya? Ada? IoT sama coding. Di situ di IoT studio itu ada apa namanya, untuk bikin peralatan IoT. Kemudian kalau coding buat coding karena di situ komputernya bagus ya. Ada podcast di bawah, ada di bawah lagi itu ada Digipreneur, kemudian ada itu lagi apa namanya, e-sport. Nah itu bisa kalian manfaatin. Oke, next. Kayak Prabowo di ini kayaknya. Ya, oke. Ini hidup. Nggak ada puan kan di sini. Oke. Saya lanjut lagi, ada expert mentoring. Nah, ini yang lebih menariknya lagi yang tadi saya bilang berbeda dengan kampus yang lain mungkin. Selain kalian diajar oleh dosen-dosen yang pasti juga berkompeten, kalian juga akan diajar oleh orang-orang yang sifatnya praktisi. Praktisi dalam artian, contoh, belajar bisnis. Kita undang praktisi bisnis. Belajar programming, IoT, AI, kita undang orang-orang yang memang praktisinya. Nah itu adalah bagian dari apa namanya, komponen kita tadi Smart Campus adalah mentoring. Kita bimbingan langsung dari pakar industri untuk menjembatani teori dengan praktek nyata. Ya, jadi kita sudah banyak mengundang praktisi-praktisi ya, dari skalanya regional, nasional, bahkan sampai yang internasional. Kita sudah berapa kali ngundang expert dari Belanda gitu ya, kemudian dari beberapa lagi negara. Nah itu kalian akan punya kesempatan buat belajar dari mereka. Next lagi, nah ini yang bulenya itu dia. Nah, Startup 5. Maksudnya Startup 5 ini adalah
membangun suasana kampus yang kreatif, inovatif, dan dinamis, layaknya startup untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur. Nah, startup itu kan definisi untuk perusahaan rintisan ya, biasanya identik dengan kreativitas. Nah, Startup Vibe di Palcomtech itu dibangun dari banyak sisi. Pertama dari sisi fasilitas. Nanti kalau kalian lihat, bahkan di koridor kita pun itu dibangun senyaman mungkin untuk kalian berkreativitas. Kalian bisa gunakan buat ngejalan project, diskusi dan lain sebagainya. Kemudian tadi ada studio-studio yang kita siapin. Kemudian juga yang mungkin kalian lihat, notice ada banyak poster-poster yang sifatnya itu inspiratif ya. Dan cantik ya, itu ada Kim Jisoo. Nah itu untuk apa? Membangun Vibe supaya terlihat lebih kreatif. Terlebih juga pasti dengan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya mention ya, berhubungan dengan yang startup tadi. Oke, terus ada lagi nggak ya? Next. Oke, udah. Jadi itu ada 7 komponen Smart Campus yang menjadi pembeda antara Palcomtech dengan kampus-kampus yang lain, dan itu adalah janji kami sebagai penyelenggara pendidikan di Palcomtech untuk kalian. 7 komponen itu akan kalian rasakan selama kalian berkuliah di Palcomtech. Oke, kita ulang lagi tadi. Yang pertama tadi apa? Apa yang pertama? Apa? Hybrid class. Oke, apa lagi yang kedua? Digital campus. Terus apa lagi? Active learning. Apa lagi? Multi skill, kurikulum multi skill. Terus apa lagi? Industrial lab. Terus Startup Vibe. Sama terakhir? Expert mentoring. Oke. Sekali lagi itu adalah hal-hal yang akan kalian rasakan di Palcomtech dan itu akan menjadi pembeda kampus kita dengan kampus lain. Boleh nanti sharing nanti sama teman-teman kalian, kan mungkin di SMA beda kampus ya. Kalian belajarnya gimana? Kalian apa namanya? Aktivitinya seperti apa? Nanti bisa sharing aja. Oke? Mungkin itu dulu untuk sesi pemaparan mengenai Smart Campus. Berikutnya mungkin saya langsung present aja ya, biar waktunya nggak terlalu banyak terbuang. Nextnya lanjut lagi ke Bu Dini ya? Ya, langsung lanjut ke Bu Dini. Bu Dini, tadi ada materi yang masih harusnya Bu Dini, masih ya, lanjut Bu Dini. Kita lumayan harus cepat waktunya. Bu Dini mau menjelaskan materi tentang pendidikan tinggi. Oke. Ya, ini yang harusnya satu sesi dibawakan oleh Ibu Warek 1 kita ya. Ya, Bu Warek lagi ujian S3 ya. Kalian juga semangat, nanti ini S1, nanti bisa lanjut S2, lanjut S3, S4, semoga ya. Oke, silakan Bu Dini untuk menyampaikan materi ya. Oke, ketemu lagi ya. Maaf ya, jangan bosen. Oke, jadi adik-adik materi yang mau saya bawain untuk mewakili kembali Ibu Warek 1 itu adalah sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Oke, next yuk. Next. Nah, macet. Oke, jadi ini saya ngawalinnya kayak gini. Nah, hilang lagi. Oke. Selamat tinggal seragam, selamat datang otonomi. Jadi di awal tadi waktu saya ngasih materi tentang bela negara, saya udah bilang ya, kalian itu sekarang udah otonomi. Otonomi itu artinya adalah mengatur sendiri, mengatur sendiri. Jadi udah contoh misalnya mengatur sendiri itu adalah kalau sekolah ada jadwalnya ya, dari selalu ya sama ya. Dari jam berapa kalau kalian masuk sekolah? Jam 7 sampai jam 3 sore, sampai jam 3 sore, terus kalian les dan segala macamnya. Benar ya? Ada jadwal yang udah tertata dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Dari hari Senin sampai hari Jumat sampai Sabtu. Jumat, Sabtu. Ya, antara Jumat sama Sabtu ya. Ada yang kalau di sekolah swasta mungkin sampai Jumat, tapi yang di sekolah negeri sampai Sabtu. Ya, tergantung mungkin Sabtunya ekstrakurikuler dan segala macamnya. Artinya dari Senin sampai Sabtu. Kalian tuh udah punya jadwal, udah dijadwalin sama sekolah ya. Tapi kalau kalian kuliah, otonomi pertama yang akan kalian dapatkan adalah jadwal itu nggak akan tetap. Misalnya
mungkin hari ini, hari Senin, kalian kuliahnya jam 8 pagi. Besok hari Selasa belum tentu jam 8 pagi. Mungkin sore, mungkin siang, atau mungkin bahkan malam. Ya. Jadi adik-adik udah otonomi sendiri tuh, bagaimana untuk mengatur polanya. Oh, kalau saya, apalagi nanti kalau udah semester 3 ya, kalau semester 1 sama semester 2 itu masih disusunkan sama pihak kampus ya adik-adik ya. Kalian dapat 20 SKS dan itu masih disusunkan sama pihak kampus. Lebih otonominya lagi kalian nanti adalah di semester 3. Kalian pilih sendiri mau ambil mata kuliah apa, kalian pilih sendiri mau di kelas mana, kalian pilih sendiri mau kuliah jam berapa. Pilih sendiri. Jadi kalian yang nentuin sendiri, kalian yang ngatur. Oh kayaknya saya nggak bisa bangun pagi nih, berarti ambil kelas siang dong. Ya, jangan maksa masuk pagi kawan. Nanti jeblok semua nilainya, oke? Nah, berarti udah makin otonomi. Itu adalah salah satu bentuk otonomi pertama yang akan kalian pegang kendalinya sebagai seorang mahasiswa. Yang biasanya jadwalnya udah pasti dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kalau sekarang enggak. Udah diatur sendirinya sama mama-mama kalian di rumah. Les ya nanti, les piano, les balet, les ini, les itu, oke? Udah ada diatur. Tapi kalau kalian udah jadi mahasiswa, kalian mau itu sendiri. Kalian mau les apa? Kalian mau punya kegiatan apa? Mau di kampus mau punya kegiatan apa? Kalian punya pegangan sendiri. Oh, ada yang senang di depan kamera? Ada yang senang di depan kamera? Ada nggak? Senang di depan kamera? Kalau kalian senang di depan kamera, tuh ada klubnya, broadcasting. Ya. Kalau senang bisnis, ada klubnya juga di Palkomtek, ada Digipreneur. Jadi kalian sendiri yang nentuin, kalian tuh maunya apa. Ya adik-adik ya. Jadi dari pola pikir, kalau kalian di sekolah itu adik-adik, prosesnya adalah ngafal. Ya, ngafal. Mau kalian ambil IPA, IPS, ya semuanya menghafal. Enggak ada nanti, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Enggak, kalian enggak kayak gitu. Tapi pola pikirnya akan berubah. Begitu kalian udah menjadi mahasiswa, kalian harus bisa berpikir kritis. Ya, harus bisa berpikir kritis. Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa ini terjadi? Bukan lagi menghafal, contoh misalnya, gempa bumi adalah proses terjadinya gini. Tapi yang akan kita cari adalah kenapa terjadi gempa bumi, apa faktor yang mempengaruhinya, ya, kita akan analisis. Berapa kecepatannya, terjadinya karena apa, ini akan berdampak kepada apa, itu yang akan terjadi. Jadi kalian akan dituntut kritis. Efeknya akan kemana, akan sepanjang apa, jadi bukan lagi ngafalin gempa bumi adalah, ya, sekolah adalah, belajar adalah, enggak. Kenapa harus belajar? Oke, kenapa harus belajar? Itu yang akan kita pelajarin, yang akan kita bangun di perkuliahan. Makanya nanti, tadi Pak Eko udah jelasin ya sistem pembelajaran di Palkomtek. Kita itu menganut, kita punya 7 indikator Smart Campus dan itu akan kita jalankan. Ya, jadi bukan hanya kalian nerima aja dari gurunya. Kalau waktu kalian SMA kalian cuma nerima aja dari gurunya. Tapi di sini kalian adalah senternya. Kalian adalah center. Jadi pembelajaran itu kalau di perguruan tinggi adik-adik 30% dari teachernya atau dari dosennya, 70% adalah eksplorasi dari mahasiswa. Jadi begitu kalian cuman oke, dosennya ngasih bulet, misalnya ya, ngasih bulet, kalau kalian nggak eksplor bulet itu bakalan jadi apa, makanya udah segitu aja. Kalau kalian nggak baca, kalau kalian nggak mengeksplor lebih jauh, bulet ya tetap jadi bulet. Padahal bulet itu mungkin kalau ditambah lagi bisa jadi kucing, ya, bisa jadi kucing, bisa jadi kelinci. Nah, jadi itu yang akan kita kembangkan, yang akan kita godok di perguruan tinggi. Lalu tanggung jawab. Kalau sekarang tanggung jawab itu kalian harus mandiri dan inisiatif. Ya, mandiri dan inisiatif. Mungkin waktu SMA siapa yang masih dibangunin orang tuanya? Patur, bangun, sekolah gitu. Sekarang
harusnya nggak lagi terjadi itu adik-adik. Ya, Rahma bangunlah, sholat subuh, gitu. Ya, Akbar bangun, nggak lagi itu seperti itu adik-adik. Kan udah mahasiswa. Ya, artinya harusnya adalah jangan cuman kalau giliran ada apa-apa, aku nilai besar, Mak. Tapi giliran disiplin dan tanggung jawab untuk diri kalian sendiri, ya aku kan masih anak-anak juga, masih anak emak juga. Giliran maunya akulah besar. Giliran apa, aku kan masih anak emak itu. Enggak boleh kayak gitu. Jadi mandiri, harus sudah mandiri dan tanggung jawab. Lalu proses belajar. Kalau kalian di kelas, kalau kalian di sekolah, itu kalian hanya belajar aktif di kelas ya. Aktif di kelas. Tapi kalau di perguruan tinggi, kalian harus aktif secara individu, berkelompok ya, dan tidak hanya itu. Ada pembelajaran di luar kelas. Kalau di perguruan tinggi, kalau kalian menjadi mahasiswa, sebelum kalian sampai ke kampus, kalian tuh udah belajar materi yang mau disampaikan sama dosennya. Ya, yang mau disampaikan sama dosennya. Di akhir perkuliahan, dosennya pasti akan bilang, next untuk pertemuan minggu depan kita akan ngebahas ini ya. Kalau kalian nggak belajar, kalian waktu perkuliahan jadi zonk. Ditanya, Rani, ininya tentang apa? Pasti diem. Nggak akan bisa jawab apa-apa kalau kalian tidak belajar secara mandiri, mempelajari lebih dulu. Kalau di sekolah enggak. Kalian nerima semuanya dari guru ya, nerima semuanya dari guru. Tapi kalau di perguruan tinggi tidak terjadi seperti itu adik-adik. Sebelum masuk kelas, kalian udah baca materi, udah ngumpulin bahan referensi, biar nanti terjadi diskusi. Tanya jawab di kelas, ya, tanya jawab di laboratorium, di lab, nggak kagok. Nanti di lab coding gimana ya? Mau seperti apa ya? Ya, jadi ingat adik-adik, 70% pembelajaran di perguruan tinggi itu dari kalian. Kalian harus eksplor diri. 30%-nya akan di-leading sama dosennya. Ya, bukan kebalik ya. Kalau di sekolah itu 70-30. Kalau di perguruan tinggi itu 70%-nya kalian punya pegang kendali, 30%-nya akan di-leading sama dosennya. Ya, makanya diajak untuk berpikir kritis. Ya. Kemudian evaluasi. Ujian, kalau kalian mungkin cuman ujian aja di kelas. Kayak dapat soal ABCDEF pilihan ya gitu ya, pilihan. Kalau di sini kalian hampir kalau ketemu tugas di kelas segala macam itu udah nggak ada lagi berupa pilihan. Bentuknya adalah project yang akan mengeksplor kemampuannya kalian dan tim. Jadi organisasi tim itu akan jalan banget. Semua tugas mata kuliah di Palkomtek itu hampir 90% adalah tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Jadi makanya tadi dari awal saya ngomong jangan jahat-jahat ya sama temennya. Ya, jangan jahat-jahat ya sama temennya. Kalian sampai 2029 akan selalu bersama. Ya, akan selalu bersama dalam kelompok-kelompok. Dalam kelompok-kelompok tugas, satu kelompok itu ada 3 orang, 2 sampai 3 orang. Ya. Oke, yuk next. Next. Oke. Nah, jadi kalau di perguruan tinggi itu ada tiga hal besar yang kita kerjakan. Kalau kalian di sekolah cuma satu, udah belajar aja, pendidikan. Tapi kalau di perguruan tinggi itu ada 3, namanya adalah Tridharma. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Itu juga dijalani sama Bapak Ibu dosen. Jadi kalian bukan cuma hanya belajar, tetapi juga belajar menjadi peneliti. Melihat sesuatu, menulis artikel, ya, berpikir kritis, itu masuk bagian dalam penelitian. Lalu kalian harus punya kontribusi ke masyarakat. Bisanya apa misalnya? Masuk ke tim-tim Bapak Ibu dosen, bisanya apa misalnya? Contoh kayak tadi ke Faris, mana Faris?
Faris itu sering sekali diajak. Dia bisa bikin konten, Megista, Dinda, siapa lagi ya yang sering ikut Bapak Ibu dosen. Nah, itu mereka punya kontribusi ke masyarakat apa? Oh, Faris bisa syuting. Jadi dia ikut Bapak Ibu dosen untuk ke masyarakat, dia nanti bikin konten untuk membantu UMKM, ya untuk bantu UMKM, untuk membantu Bapak Ibu guru. Ya, itu kerjaannya mereka. Itu adalah bagian dari pengabdian. Jadi kalian langsung, misalnya kalian bisa apa, maka coba bantu di sekitarnya. Misalnya, oh saya ini jago bikin desain misalnya, bisa bikin desain pakai Canva, pakai Photoshop atau pakai apa. Nanti begitu di misalnya tetangganya, tetangga RT ya. Kalau yang paling kecil kan kalau di rumah RT ya, RT ada kegiatan, coba berkontribusi. Aku desainin nanti untuk acara 17-an. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalian punya kontribusi dan itu harus kalian lakukan. Karena percuma kalian punya ilmu, punya kemampuan tapi nggak dipakai langsung. Itu percuma aja. Jangan nunggu sampai tamat kuliah dulu. Oke deh, nanti saya nunggu tamat kuliah baru nih saya mulai kerja. Tapi enggak. Kemampuan-kemampuan seperti itu sudah harus dibangun di bangku kuliah. Ya, dibangun di bangku kuliah dan dikerjakan di bangku kuliah. Jangan nunggu setelah tamat. Ya. Mempersiapkan portfolio itu di bangku kuliah. Ya. Oke, next. Nah, ini kita akan mahamin. Kalian akan sering sekali nih ketemu yang kayak gini. Di bahasa-bahasa di kampus. Ada SKS, ada KRS, ada IPK, kalian sering ketemu lagi. SKS itu adalah sistem kredit semester. Jadi berapa jumlah mata kuliah yang akan kalian ambil. Contoh misalnya, semester 1 kalian akan dapat 19 SKS. 19 SKS itu nanti akan terbagi ke beberapa mata kuliah. Ada yang mungkin 4 SKS, ada mungkin yang 3 SKS, ada yang 2 SKS, paling kecil itu 2 SKS, paling besar itu 6 SKS. Ada tuh cuma satu mata kuliah kita yang 6 SKS. Tahu apa? Mata kuliahnya 6 SKS, cuma satu aja. Ada yang tahu? Betul, skripsi. Atau tugas akhir. Itu 6 SKS. Sekali dapat nilai C, IPK-nya jeblok. Karena 6 SKS. Dan kita banyak banget mata kuliah yang 4 SKS. Ya, 4 SKS itu banyak banget. Mata kuliah yang 4 SKS. Lalu jadi itu ya satuan kredit semester. Berapa jumlah SKS yang akan diambil setiap semesternya. Paling banyak 24, ya, paling sedikit itu 12. Ya, 12. Lalu satu SKS itu belajarnya 50 menit. Kalau kalian belajar di kelas, satu mata pelajaran berapa menit? Kalau di sini satu mata kuliah, kalau dia 4 SKS berarti 50 kali 4, 200 menit. Hampir 3 jam lebih. 3 jam lebih. Ya, kalau 2 SKS berarti 100 menit. 1,5 jaman ya, 1,5 jaman. Oke, lalu ada yang namanya IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Kalau kalian sering lihat konten-konten di sosmed misalnya, IPK-nya 4, IPK itu paling tingginya 4 adik-adik. Paling kecilnya? Ya 0, ya 0, ya IPK itu paling tingginya adalah 4, ya 4. Nanti ada predikat namanya, dengan pujian sangat memuaskan atau memuaskan. Nah, kalau kita untuk lulus itu harus di atas 2,8. 2,8. Ya. Karena apa? Karena kita tuh kan swasta ya adik-adik ya. Jadi kita harus bersaing ketat dengan teman-teman yang ada di PTN. Ya. Lalu ada yang namanya KRS atau Kartu Rencana Studi. KRS itu nanti akan kalian susun setiap awal semester. Ya, setiap awal semester. Nanti dapat, oh mata kuliah ini dapat nilainya berapa? Dapat nilai A, K, B, atau C. Kalau D gimana? Lulus enggak? Kalau nilainya D? Enggak lulus. Ya, jadi kalau nilainya D atau E itu harus kalian ulang adik-adik. Ya,
Jadi usahain nilainya apa? Ya betul, A. Oke, harga mati ya, A ya. Oke. Lalu nanti kita akan ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Tergantung nanti dengan program studinya masing-masing. Ya, oke, next. Oke, you are the driver, mengambil alih kemudi pendidikanmu. Jadi pertama harus mandiri. Yang kedua adalah lakukan kolaborasi di perguruan tinggi atau di kampus. Jadi kalian harus mandiri, harus ada kolaborasi, dan keaktifan serta manajemen waktu. Kalau 4 ini kalian pegang, adik-adik, kalian pegang baik-baik, yuk yakin. 2029 kalian pasti lulus. Pasti. Kalau kalian mandiri, kalau kalian lakukan kolaborasi, kalau kalian aktif, kalau kalian punya manajemen waktu yang bagus, 2029 taruhan sama saya, pasti lulus, nggak mungkin nggak lulus. Kenapa? Pasti lulus. Contoh, mandiri tapi nggak aktif. Berarti artinya nggak ngerjain tugas, nggak apa, ya percuma aja. Oke? Tidak dilakukan, tidak menjadi kolaborasi. Istilah kalian tuh apa? Introvert. Iya. Istilah kalian kan kalau kalian, iya saya ini introvert. Nggak kayak gitu. Ya, nggak kayak gitu. Jadi coba untuk buka diri, ada teman. Maka lakukan kolaborasi atau kerjasama. Ingat adik-adik, tadi saya udah bilang di awal, 90% tugas di Palkomtek itu berkelompok. Coba tanya sama kakak-kakak yang di belakang. 90% tugas di Palkomtek itu adalah berkelompok. Malah kelompoknya udah dimulai dari awal perkuliahan. Di awal perkuliahan nanti Bapak Ibu dosen bilang, nanti silakan cari kelompok ya. Kelompok ini akan jalan 1 semester nanti untuk kalian mempersiapkan tugas akhir. Untuk mempersiapkan proyek akhir. Pasti itu bilangnya kayak gitu Bapak Ibu dosennya. Ya, jadi makanya jangan jahat-jahat ya sama temennya ya. Ya adik-adik ya. Oke, next. Nih, nah si dosen adik-adik itu bukan sekedar pengajar, tapi mentor buat kalian kolaborator, ya. Jadi Bapak Ibu dosen itu adalah sebagai pengajar, sebagai dosen pembimbingnya kalian, pembimbing akademik, lalu sebagai Bapak Ibu dosen pembimbing skripsi atau tugas akhirnya kalian, dan sebagai dosen peneliti, Mungkin nanti teman adik-adik mahasiswa, kalau kalian udah mulai masuk ke semester 3 kayak gitu, Bapak Ibu dosennya udah mulai ngelihat potensialnya kalian. Oh, anak ini nih potensinya di sini. Dia akan mulai ngajak kalian untuk riset, untuk buat penelitian, untuk nerbitin jurnal atau artikel penelitian. Itu akan dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Makanya kalau punya potensi itu dikeluarin. Ya, aktif biar dinotis sama dosennya. Satu kelas kita itu adik-adik paling sedikit 24 orang. Kalian di sekolah satu kelasnya berapa orang? 30. 40, ada yang 40, buset. 40, baik banget. Nah, kita satu kelas itu adik-adik paling sedikit 24, paling banyak itu di kelas teori. Paling banyaknya 50. Tapi itu cuman kelas teori. Kelas praktek kita itu 24 orang. Nah, kalau kalian ada di kelas 50 gimana? 40 aja kayak pikir udah banyak. 50. Kita tuh kelas teori kita 50. Gimana caranya? Di 50 teman-teman kalian dinotis sama Bapak Ibu dosennya. Kita itu buat diingat itu ada 2 hal yang bisa kita lakuin. Pertama, apa? Aktif. Yang kedua, nakal ya bener. Sering terlambat, bolos, banyak alasan kayak gitu. Yang nggak bagus lah kayak gitu, yang nggak bagus lah. Pasti kena notice tuh. Dan kalau satu dosen udah ngomong, iyo si Akbar jarang masuk di kelas aku. Kalian udah lewat kan di bawah ruang dosen itu kan manjang. Begitu satu orang dosen ngomong, yang lain pasti tahu, oh iyo di kelas aku juga kayak gitu. Berarti inget langsung dosennya, oh si Akbar jarang masuk nih. Ya, teman-teman ya. Oke,
Jadi harus aktif ya adik-adik ya. Oke, next dong. Nah, beyond the classroom, mengembangkan diri di luar kuliah. Nah ini adik-adik, ini adalah kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang bisa kalian lakukan di perguruan tinggi. Yang pertama adalah pengembangan soft skill. Kita ada klub ya adik-adik ya, kita ada klub. Nanti klub-klubnya apa aja nanti akan diperkenalkan sama Ibu Azalia. Ibu Azalia nanti dia akan kasih tahu di Palkomtek ini punya klub apa aja. Mungkin kalau adik-adik udah naik dari lantai 1 sampai ke lantai, ada yang udah pernah naik sampai ke lantai 4? Pernah ya? Itu ada studio-studio. Kita nyebutnya adalah studio adik-adik. Nah studio itu ada klubnya. Ya, contoh ada creative studio, ada broadcasting, itu ada klubnya adik-adik, ada klubnya. Ada sampai dengan nih yang di belakang, kakak-kakak yang di belakang ini adalah anak-anak dari klub gaming, ya, dari e-sport. Nah itu, nah, Tigo itu belakang, nah, mana lagi tuh? Ziku mana Ziku? Nah Ziku, Raka mana Raka? Raka. Nah itu tuh, Raka, dalam sini, nah. Jadi event kalian cuman main game adik-adik itu difasilitasi sama Palkomtek. Mereka sering buat mabar-mabaran tuh, nah. Tuh manusianya Tigo di belakang tuh, nah. Nah sering buat mabar-mabaran tuh. Ya, jadi kalian cuman main game pun difasilitasin di sini, ya. Jadi jangan sampai kalian nggak ada wadah, semuanya diwadahin di sini. Namanya klub, ya. Lalu ada kita punya jaringan atau networking. Misal ada yang udah mau kerja nggak? Kuliah sampai kerja. Ada yang minat? Kuliah sambil kerja? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4. Nah, kalau kalian mau kuliah sambil kerja, nanti kalian sering-sering pantau pusat karir. Biasanya di sana akan ada lowong-lowongan yang mungkin kalian bisa kerjain. Contoh misalnya, kerja pagi sampai sore, malamnya kuliah. Tapi resikonya apa? Ya capek. Tapi kan strong jadinya ya. Begitu ngomong teman-teman selesai S1, baru mau cari kuliah, oh maaf kawan, gitulah begawe, ya, benar ya. Jadi pusat karir. Jadi kalau kalian punya niatan, tapi ya itu tadi ya, terkadang tuh yang menjadi dilema kami dosen adalah kalau udah mulai kerja, mulai tuh kuliahnya, Bu izin lembur, Bu izin ini, tahu-tahu nanti, aduh udah mau skripsi, tapi ada mata kuliah yang belum selesai, ya. Jadi harus bisa tadi balik lagi, ngatur waktu. Capek sih memang adik-adik. Lalu ada pengalaman praktis. Pengalaman praktis itu kita akan ada yang namanya, tuh tadi ada proyek pengabdian, ada event nanti. Yang ini adik-adik yang di belakang, kakak-kakak yang di belakang itu adalah kakak-kakak yang sering terlibat dalam event. Entah itu PKKMB, wisuda, yudisium. Terkadang kalau di klub broadcasting itu kalau lagi bulan puasa full job selama bulan puasa. Kenapa? Seling ada live streaming ya, bikin kegiatan semuanya. Mereka semua yang nge-produce kegiatan-kegiatan itu. Ini nih antu-antu Palkomtek nih. Nah. Itu antu-antu Palkomtek tuh yang di dalam ruangan itu tuh. Nggak balik-balik dari kampus tuh. Semalam jam 10 malam baliknya tuh untuk nyiapin hari ini. Ya. Oke, yuk lanjut. Oke, lalu berikutnya kita harus mengenali dan melakukan rintangan. Jadi tantangan yang mungkin akan kita hadapin itu adalah stres akademik, beban ujian kuliah, ya Dede. Lalu mungkin karena baru-baru semester baru, kesulitan adaptasi yang tadinya udah tahu nih jam segini sampai jam segini di kelas ini atau mata pelajaran ini semuanya akan berbeda-beda. Mungkin akan ada misalnya, kalau di sekolah misalnya tanggal merah, ada pelajaran matematika bahasa Inggris, tapi tanggal merah, kalian kan nggak masuk sekolah ya, itu nanti diganti nggak? Nggak kan, nggak diganti kan? Kalau di sini diganti. Jadi contoh misalnya, nanti kan kita akan ketemu Natal, tanggal 24, 25, 26 biasanya libur. Kalau itu di hari kalian kuliah,
maka 3 hari itu bukan libur kalian. Liburnya tetap, tapi kuliahnya akan digantikan di hari lain. Jadi akan ada yang namanya kelas tambahan atau kuliah tambahan. Yang paling struggle tuh kalau kita semester genap ya adik-adik ya. Semester genap itu banyak banget liburnya. Libur lebaran lah, Imlek, ini segala macam berentet liburannya. Nah itu kita akan tetap ganti kuliah. Jadi 1 semester itu kalian ada 16 kali pertemuan. Kalau ada tanggal merah, itu akan diganti. Jadi bukan kayak kalian sekolah. Kalau kalian sekolah libur ya udah libur ya tanggal merah ya udah libur ya. Kalau kita enggak. Kalau itu adalah jam aktifnya kalian kuliah, kita ganti. Harus diganti. Biar kenapa? Kalian tetap dapat 16 kali pertemuan. Ya. Kalian tetap dapat 16 kali pertemuan. Atau mungkin nanti tantangan yang mungkin akan kalian hadapin adalah manajemen waktu yang buruk. Ya, misal contohnya, oh ada kuliah di jam 8, terus ada lagi kuliah di jam 3. Mau ngapain ya di jam-jam itu? Nah mungkin gitu ya. Atau kalau yang ada anak rantauan nggak di sini? Ada yang dari luar Palembang? Ada yang dari luar Palembang? Bukan Kenter Laut yo. Luar Palembang. Banyu Asin, Sekayu, Prabu Muli. Coba berapa orang yang dari luar kota? Ada dari mana? Tanjung Enim. Ada? Prabu Muli. Ada? Lahat sama, saya juga dari Lahat. Nih. Terus ada lagi? Dari mana Adek? Lubuk Linggau, jauh euy. Adek? Lalang. Terus? Banyu Asin. Bari Arida. Kenter Laut tuh Banyu Asin. Dari Banyu Asin. Ngekos di sini? Iya, Kak. Adek? Banyu Asin juga. Ada lagi? Yang dari luar Sumsel. Ada yang dari Lampung? Di luar pulau. Luar pulau. Ada nggak? Apa sih gue tunjuk tangan? Siapa yang tunjuk tangan? Ada. Dari mana? Ada nggak? Mana? Dari Jambi. Di sini ngekos. Oh. Dari Jambi. Jambi. Dijogo baik-baik yo kawannya. Dia pendatang di tempat kita. Namanya siapa? Fani dari Prodi Sistem Bisnis Digital ya. Dijaga baik-baik ya temennya ya, adik-adik dari yang dari Jambi. Ada lagi? Dari mana? Dari Padang. Kamu jauh banget ke sini. Kerja di mana? Di mana? Kerja di Timbangan. Indralayo. KM 12. Wow. Oke. Kuliahnya malam. Benar-benar ya kuliahnya ya. Ada yang dari Padang. Ada lagi yang di balik tiang? Kalau kangen sama homesick, kangen sama rumah, ketemu sama teman ya. Jangan semenyendiri di kosan ya, yang dari luar Palembang ya. Jangan menyendiri di kosan. Palkomtek terbuka kok sampai jam 10 malam terkadang. Nih, studio-studio kita tetap dibuka tuh, antu-antu Palkomtek. Ya. Jadi kalau bosan di kosan, Palkomtek bae, wifi hidup deh sampai jam 10 malam tapi yo. Kalau lah lewat dari jam 10 malam, diusir ke Agus kamu, ya. Oke, lalu next yuk. Langsung selesai. Next. Oke, jadi adik-adik di sini nih bukan akhir perjalanan kalian. Sekolah itu bukanlah akhir. Kalian udah tamat sekolah ya, tapi itu bukan akhir. Hari ini adalah awal perjalanannya kalian, mulainya di sini. Jadi mulai proaktif di setiap kesempatan adik-adik ya, biar kita bisa dinotis sama Bapak Ibu dosen, bisa dinotis sama teman-teman, sehingga kita tahu banyak nih potensi-potensi kalian tuh seperti apa, sehingga mungkin Bapak Ibu dosen bisa ngarahinnya kalian ya. Lalu berani coba hal baru. Klub-klub ini mungkin belum ada di sekolah kalian. Contoh Creative Studio, bisa ngapain sih di sana di Creative Studio? Ya, ada kamera di sana. Mungkin kalian mulai coba nih foto-foto produk, ya, foto-foto produk, jual aset, misalnya kayak gitu, aset digital ya, dengan memanfaatkan
dengan memanfaatkan studio-studio atau mulai masuk ke klub broadcasting. Kalau di atas itu ada klub IoT, ada klub coding ya. Kalau yang senang bisnis masuk ke Digipreneur, atau yang senang main game dan pengen explore banyak game, kalian bisa masuk ke e-sport ya. Atau yang senang cuap-cuap bisa ke podcast, ngembangin dirinya di podcast. Jadi coba hal baru adik-adik. Jangan cuma stagnan di situ. Mungkin, tapi aku nih anak basket banget Bu. Ya nggak apa-apa basketnya, tapi kalian bisa kok mencoba hal yang baru lagi. Jadi jangan takut kok. Jangan takut untuk masuk klub. Ada yang fotografi juga, yang senang foto, kita ada fotografi. Ya, jadi jangan takut untuk masuk klub adik-adik. Cobain aja hal-hal baru. Bayar nggak masuk klub? Nah, tidak katanya. Free, Tidak gratis. bayar. Free, gratis Yoris. Dibayar pengalaman kalian. Nah, dibayar pengalaman kalian. Ya, jadi tidak ada yang bayar lagi adik-adik ya. Lalu, jangan takut gagal ya adik-adik. Jangan takut gagal. Ya, kalau gagal, coba lagi aja. Ya, coba lagi aja. Tapi kalau udah gagal mau belajar. Jadi jangan takut gagal. Ya, jangan takut gagal. Nanti mungkin nextnya tahun depan yang gantiin Megista MC di sini, kalian ada di sini. Megista semester depan udah mau skripsi, ya mungkin nanti akan digantiin sama kalian yang ada di sini ya, adik-adik ya. Oke yuk next. Oke, terima kasih adik-adik. Nanti 2029 bukan ketemu saya di sini, tapi ketemu saya di ruang senat untuk togah yang barunya ya. Boleh tepuk tangan dulu, dong. Jadi di Palkomtek cukup sampai tahun 2029 aja ya. Ya, 2029 aja ya. Boleh lebih enggak? Enggak ya, enggak boleh lebih ya. Kenapa saya hitungnya 2029? Kuliah S1 itu 4 tahun adik-adik. Ini 2025, 26, 27, 28, 29. Oke? Cukup 4 tahun ya adik-adik, bukan 5 tahun ya. Ingat adik-adik, S1 itu bukan 5 tahun, tapi 4 tahun. 8 semester selesai kuliah semuanya ya. Pas nih hitungan saya 2029. Ya, 2029 pakai toga ya. Janji? Janji ya? Bisa ya? Bisa ya? Oke adik-adik ya? Oke, 2029 kita pakai toga. Oke? Amin. Oke, terima kasih semuanya adik-adik. Selamat siang. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya dong. Terima kasih Ibu Dini. Oke. Wah, tadi aku dengarnya tuh penuh semangat sih, Kak. Bener banget. Informasi tadi itu semua daging semua ya teman-teman. Jangan dilupain. Inti semua tuh. Pokoknya diingat terus. Jadi untuk informasi yang udah disampaikan sama Pak Eko, Bu Dini itu jangan kalian masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu. Jangan ya. Sayang banget itu. Benar. Oke, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, jadi kalian nanti akan dipecah nih teman-teman. Dipecah belah. Iya, biar kalian gitu. Nanti bakal ada ya pengarahan materi dari masing-masing kaprodi. Benar. Jadi adik-adik yang jurusan informatika, sistem informasi dan bisnis digital bakal diarahin ya sesuai dengan tempat dan ruangannya. Betul. Oke. Jadi perlu diingat ya untuk jurusan apa dulu nih Kak? Bisnis digital. Bisnis digital dulu ya, pelan-pelan ya. Bisnis digital, angkat tangannya coba, aku pengen Coba tahu angkat tangan siapa digital. aja. Nah, oh banyak. oke. Jadi untuk adik-adik semuanya nanti yang untuk prodi bisnis digital itu sama Bapak Eko Setiawan Eskom Mkom. Setiawan. Kalian ke lantai 4 ke ruang 4.3, nanti ada yang ngarahin kalian ya, kakak-kakak dari ini broadcasting, Nanat ya. Boleh? Boleh langsung yang BD Boleh, yang bersiap-siap bisnis digital. ke lantai 4 di ruangan 43. Nanti ada Pak Pelan-pelan. Eko yang menunggu di sana. Pelan-pelan Boleh aja pelan-pelan ya. ya, bisnis digital dulu ke lantai 4. Ke lantai 4 bisnis digital. Pelan-pelan. Ada 2 prodi lagi, ada SI dan juga IF. Untuk SI itu bakal sama Ibu Dini tadi yang barusan menyampaikan materi, dan juga untuk IF sama Pak Detri Oktavian Eskom Mkom. Jangan salah jurusan ya, ini untuk yang bisnis digital aja. Yang BD-BD aja. Ya, yang BD-BD aja. Kita selesain yang BD-BD dulu, baru nanti yang SI. Oke, yang SI, mana yang SI?
Angkat tangan yang SI. Angkat tangan yang SI. Wow, Oke. boleh. Bukan cek itu, tinggi. Kau cok. Nah, oke. Boleh yang SI nanti di bawah. Kemana Kak Megista? Di bawah nanti? Ke lantai 2 di tribun, Nah, lantai di tribun. 2. Di tribun di pojok sini nih. Iya. Udah turun ke bawah langsung ke pojok. Nanti dianterin, nanti belum Nanti ya? dianterin, ada kakak-kakaknya. Ya. Kakak Dinda, boleh Kak Dinda. Nah, Oke. itu sama kakak yang Dinda itu. Ya, yang pakai kacamata yang Sampai cantik kacamata, itu. Nah, berjilbab itu. hitam. Nah, langsung. SI boleh nanti bakal sama Ibu Dini juga. SI ada Bu Dini sudah menunggu di bawah. Oke. Boleh. SI. IF kau. IF dia. Dan tadi IF. Oh, semangat nian IF ini. Siap Oke. menantang masa depan. Woi, mantap. Hidup. Oke. Bukan aku. Oke, nah untuk yang prodi informatika, wah ada cewek Riz. Wah kuat ini kayaknya. Prodi cewek-cewek informatika, ini. informatika Wah, cewek. Informatika. Boleh Cewek. merapat sini ke sini. Wah, boleh merapat dulu yang informatika Ke merapat tengah, dulu. ke tengah Informatika ya. merapat ke tengah Ya, sini. kalian boleh sambil Boleh, kenalan boleh. sama teman-teman kalian Merapat dulu, ini ya. merapat ke tengah dulu. Ini Ayo, satu ayo. prodi ceweknya ada berapa Merapat ini? dulu, merapat dulu. Dasar Riz, Itu sudah itu. Expired. Expired sudah. Nah ini nih wajah-wajah baru. Boleh informatika. Ada berapa ceweknya? Ada 4. Aduh 5. Semangat. Oke, kita udah merapat ya. Untuk informatika sendiri itu bakal ada penyampaian materi dari Pak Detri Octavian Eskom Mkom selaku kaprodi kalian. Nah, kalian bakal dijelasin di sinilah. Sinilah, kalian di sinilah. Oh iya, jangan lupa ya, kita setelah penyampaian materi kita bakal ada lihat-lihat hasil pameran anak IF, Nah, BD dan betul. juga SI per prodi masing-masing. melihat gitu. pameran karya mahasiswa. Jadi mungkin kalian kalau sudah lihat kakak bawa alat-alatnya yang besar-besar apa unik-unik di ruangan ini, nah itu Benar. itu pamerannya. Nanti bisa kalian Betul. coba, bisa kalian lihat. Benar banget. Yang sebelah sini kelihatan atau Kelihatan mau pindah aman? sebelah sini? Kelihatan aman atau enggak maju sini enggak apa-apa? Maju sini Iya. kalau enggak kelihatan. Ayo aman ya? Maju sini. Aman ya? Sini nah. Oke. 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 Nah, Boleh dipersilakan mungkin. kepada Bapak Pak Detri Octavian Eskom Mkom selaku Mkom. Kaprodi Masih Informatika. siap-siap kali, masih siap-siap. Oke, kita cerita-cerita dulu ya. Jadi Oke. awal mulanya apa? Nanti cerita apa kita nih? Nggak cerita apa lah kita nih? Ah? Berat bro. PKN aku kecil. Sopan kakak itu memang. Nggak sopan. Apa yang nak kalian tanya ke? Apa yang nak kalian tanya ya? Seputar apa lah kira-kira? Setelah mendengar banyaknya ini tadi materi-materi soal klub, soal mata kuliah, soal apa misalnya? PR, dak kata PR. PR KTPR, PR. PR dak KT. Skripsi, ngapa soal skripsi? Ngapa skripsi? Nah, insya Allah bakal saya jawab karena saya belum masuk itu. Tapi Ya. tadi yang kata Bu Dini karena kalian itu skripsi itu kalian bisa bebas skripsi. Nah, Nah, kumpulin poinnya biar kalian bebas skripsi. Kayak mana caranya Kak? Kalian ikut lomba-lomba itu bakal ada poinnya dapetin gitu. prestasi. Bener. Udah. Ya, Oke. Kan, Udah siap membership. nih, Bapak Pak Detri Octavian. Silakan Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat siang adik-adik. Selamat datang di program studi informatika. Ini informatika ya? Cowok semua ya? Oh, ceweknya ada ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mau nikah. Oke. Ya, kita akan coba kenal lebih jauh ya program studi informatika itu seperti apa ya. Tapi mungkin pertama ini saya akan kenalin dulu karena tak kenal maka tak sayang ya. Ya, kalau nama saya itu Detri Octavian. Nanti hafal sendiri kok, nggak usah dihafalin ya.
nanti hafal sendiri. D3 Octavian. Nah, kita setiap program studi itu nanti adik-adik kita punya dosennya masing-masing nantinya ya. Nah, untuk tahap awal ini saya akan kenalin dulu dosennya masing-masing deh. Saya mau panggil dulu deh dosennya masing-masing. Pak Andre, Pak Yahza, Pak Johnson, Pak Randy, silakan ke depan dulu. Kita coba perkenalan dulu supaya nanti adik-adik ketemu di pasang 16 tegur aja nanti ya. Ya ketemu di pasang 16, ketemu di JM misalnya ya. Ketemu di Kambang Iwa misalnya. Ditegur aja nantinya. Pak bilang. Ya silakan Bapak-bapak ke depan terlebih dahulu. Kita perkenalan. Ayo silakan. Lagi moto bentar. Ya silakan Pak Andre ini Pak Andre silakan ke depan terlebih dahulu. Pak Yaza, Pak Johnson ini malu-malu nih, padahal cowok semua nih. Ya ini Pak Yaza silakan. Silakan. Nah ini Pak Andre ya, Andre Saputra. Ini Bapak Randy, Pak Johnson, sama Pak Yaza. Oke, mungkin saya akan minta bapaknya langsung ya kenalan ya, supaya lebih akrab ya. Kita mulai dari Pak Andir dulu ya. Oke adik-adik semuanya apa kabar? Wes. Hari ini hari pertama PKKMB gitu ya. Oke, perkenalan ini prodi sudah dijelasin sama Pak Dede. Kita prodi informatika. Ya, informatika sudah tahu belajar apa aja? Sudah tahu. Nanti ini dosen-dosennya. Saya salah satunya, nama saya Andri Saputra. Boleh dipanggil kakak, boleh dipanggil bapak juga lah, ketuan sebenarnya ya, kakak bae. Kalau ada yang lebih tua dari saya boleh panggil adek, enggak apa-apa. Karena kan ada yang sudah bekerja biasanya kan. Wah, bapak itu masih muda, tuaku misalkan dia itu ya. Enggak apa-apa panggil adek Andre gitu kan boleh. Gitu. Pak Aris saya lah sudah dengar yang saya itu ya. Kalau saya di sini mata kuliah yang diajar lebih cenderung ke pemrograman ya. Ke database, kemudian ada automata juga ya, teori automata, grafika komputer, kemudian pengolahan citra digital, ya berkaitan yang agak ngoding-ngoding sedikit lah gitu ya, sama teori. Oke. Untuk selanjutnya silakan Bapak Randy. Nah ini Bapak Randy dulu lah. Oke. Nama saya cukup pendek, Randy Almaheri Adi Pratama. Ya. Pendek ya. Biasanya tiga huruf ya yang biasa, 3 kata yang biasanya dipakai Kak Ren. Biasanya dipanggil Kak Ren. Kalau di lingkungan kampus boleh dipanggil Bapak, sama seperti Pak Andre. Tapi kalau di luar lingkungan kampus tidak boleh, karena menurunkan harga jual ya. Jadi kalau ini biasanya kakak, kalau di dalam perkuliahan di ruang kelas boleh panggil bapak, tapi kalau di luar nggak boleh ya, nggak ditengok ya, nggak ditoleh. Kemudian saya mengajar, mungkin ada yang dapat mata kuliah kalkulus, matematika diskrit. Oke, nanti ketemu sama saya. Kemudian saya juga mengajar grafika komputer, pengolahan citra digital, kemudian ada sistem digital yang hubungannya sama listrik. Nah biasanya ketemunya sama saya ya. Nah, itu kemudian sepertinya langsung saja saya oper ke Bapak Johnson. Ceng, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Johnson Satriandi, dipanggil Pak Johnson. Apa lagi ya? Nomor sepatu 42 dek.
Apa ya? Oh iya, biasa mengajar kalau di IF manajemen proyek informatika, terus ada juga sistem tenaga teknologi bisnis, ya nuklir, dan beberapa kayak sistem operasi yang awal-awal insya Allah ketemu saya insya Allah. Ya. Apalagi tidak ada makanan favorit nasi goreng. Ya, olahraga favorit. Wow, futsal. Catur, Pak. Ya kalau olahragawan, apakah ada olahragawan yang seperti ini kan, one pack gitu. Akun ML newbie ya, jangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, langsung saja nama saya Yarza Aprizal, ya. Biasa baik, ya. Oke. Ya, biasa dipanggil Bapak Yarza, ya kawan-kawan. Nah, kalau untuk mata kuliah, sebenarnya kakak-kakak tingkat di depan saya atau di belakang kalian itu udah tahu, saya tuh banyak mengajar mata kuliah yang menurut kakak-kakak pasti menyebalkan gitu ya. Iya. 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 Dan biasanya juga banyak pintaan ya, Gus ya. Oke ya. Oke. Nah, di 2 tahun belakang saya lebih banyak konsennya ke IoT kawan-kawan. Jadi ya IoT. Nah, kalau sebelumnya banyak ke matematika dan logikal, karena S2-nya arahnya ke sana, memang ke yang suka dibuat-buat lah ya, cerdasan buatan dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini ke sana ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk informatika udah kegambar ya. Ya, ada matika belakang, ya jangan trauma kawan-kawan untuk menghitung nanti. Ya, sudah dipilih. Ada Pak? Oke ya, ada matika belakang artinya ada beberapa banyak mata kuliah yang nanti outputnya kita menghitung. Termasuk juga nanti kalau belajar kecerdasan buatan jangan terkejut kalau nanti ada hitungannya juga. Oke, mahir enggak, tapi setidaknya teman-teman bisa membangkitkan logikal matematikanya. Ya, karena itu penting buat teman-teman belajar computational thinking. Ya, oke. Itu aja kalau dari saya. Semangat ya kawan-kawan. Memang dari dulu informatika ceweknya sedikit. Ya. Jadi apa ya, kalau bilangnya dulu kelas STM. Ya, jadi jangan terkejut nanti kalau semuanya ya. Semuanya satu kelas cowok semua. Ya, dinyaman-nyamanin ya teman-teman. Motonya satu aja. Kalau teman lulus, kenapa saya nggak lulus? Itu aja. Ya. Oke, itu saja kalau dari saya. Thank you ya kawan-kawan. Saya kembaliin ke Kaprodi. Oh ya, terima kasih bapak-bapak untuk perkenalan ke adik-adiknya. Ya, makasih bapak-bapak. Nah, itulah dosen-dosen yang ada di program studi informatika ya, adik-adik ya. Pada berkeluarga semua. Tapi lucu-lucu ya. Oke, kita akan bahas tentang PKKMB semester ganjil 2025-2026. Jadi PKKMB itu dilakukan setahun sekali ya, Dede ya. Ya, karena penerimaan mahasiswa itu setahun sekali. Ada yang tahu kepanjangan PKKMB? Pengenalan? Oh ya, oke, sip. Oke. Nah, Pak Yaza. Saya ada ya. Oke, ini saya harus foto nih deh, karena ini adalah bukti kalau saya sudah mensosialisasikan visi misi ke adik-adik kan ya. Ya oke. Yang pertama saya akan kenalin dulu visi untuk institut ya, karena kita kan ada institut, di dalamnya nanti ada program studi kan. Program studi, institut ada visi, dan program studi juga ada visi. Nah kalau untuk institut itu sebetulnya nanti kalau ada punya worksheet atau WS nantinya pas sudah kuliah itu nanti adik-adik bisa lihat, tapi saya berkewajiban untuk memperkenalkan pertama kali. Ya, visi untuk institut adalah menjadi perguruan tinggi yang berprestasi, yang berwawasan global. Jadi jangan aneh ya adik-adik ya, kalau kita nanti
banyak menggunakan buku, misalnya buku yang atau sumber belajar dari bahasa Inggris dan sebagainya ya, bukan takoan namanya, tapi kita harus menuju ke wawasan global gitu ya. Ya, nah nanti penjabaran visinya nanti adik-adik bisa baca. Berprestasi itu nanti maksudnya apa ya? Prestasi untuk dosennya, mahasiswanya, ya itu baik di tingkat nasional maupun internasional ya. Nah wawasan global itu apa sih maksudnya? Ya namanya wawasan global ya, ada barometernya ya nantinya ya diakuin istilahnya ya, diakuin nasional dan internasional seperti itu ya. Bukan kita sendiri yang ngakuinnya ya. Nah untuk mencapai visi itu nanti kita butuh misi ya. Ya kita harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi ya. Nah tridharma itu namanya tri ya, pasti ada 3. Ada yang tahu nggak apa tuh tridharma? Tadi ya pendidikan, penelitian sama pengabdian. Jadi kita tidak hanya melakukan pendidikan saja, proses belajar, tapi supaya kita bisa ngupdate ilmu, kita bisa bersumbangsi ke masyarakat, kita harus melakukan penelitian. Nah, nanti hasil penelitiannya itu kita istilahnya itu kita salurkan ke proses pengabdian. Mengabdi di UMKM, mengabdi di mana gitu kan ya, seperti itu. Oke, next ya. Siapa kakak? Next. Nah ini program studi. Nah kalau tadi itu institut, kalau ini program studi ya. Visi itu program studi itu nanti kalau saat ini ada ya, kita concernnya itu di rekayasa perangkat lunak ya, sama pengembangan sistem cerdas dan jaringan komputer. Jadi kita concernnya di tiga bidang itu ya. Nanti di 2026 kita ada update kurikulum dan kita akan coba concern di 2 bidang seperti yang tadi dibilang Pak Yaza, dia sudah sebut Internet of Things ya, sama Artificial Intelligence nantinya seperti itu ya. Nah tujuannya nanti ini ya, nanti adik-adik bisa baca, menghasilkan lulusan yang kompeten ya, berbudi pekerti. Jadi bukan hanya kompeten, kita juga harus memiliki budi pekerti yang baik dan sebagainya ya. Kalau kita pintar, kalau kita banyak tahu, kalau akhlak kita nggak bagus ya, kita nggak bisa berhidup bersosialisasi gitu ya, seperti itu ya. Jadi itu sangat penting sekali. Kita nggak bisa bekerja sama dengan tim kita waktu kita kerja dan sebagainya ya. Jadi itu harus sama tingginya ya gitu ya. Nah nanti menghasilkan penelitian nantinya ya, seperti saya bilang tadi, bukan hanya nanti kita belajar, mungkin nanti adik melakukan penelitian, baik nanti penelitian itu skripsi, tugas akhir, atau nanti penelitian itu bersama dosen, nantinya diajak dosen untuk meneliti sama-sama gitu ya. Oke, nanti kita coba lihat lebih dalam ya. Ini kita next aja dulu karena kita ngejar waktu. Next, karena nanti rencananya di 10.45 itu kita akan coba berdialog dengan alumni informatika nantinya melalui Zoom ya. Nanti ada 2 alumni yang kita invite, kita undang. Nanti kita coba berdialog supaya nanti adik-adik mendapat gambaran kesan, pesan, experience mereka selama belajar di sini gitu kan, dapat tips dan trik dan sebagainya. Oke, di next materinya, next. Nah, saya akan menjelaskan tentang ini ya, akan banyak sekali, cuman nanti saya akan coba singkat-singkat aja ya. Oke, di next. Nah ini profil program studi ya. Mungkin kita harus punya standar ya. Lulusan informatika tuh harus punya standar. Standarnya itu minimal standar nasional. Kalau bisa nanti internasional. Kenapa? Karena kalau kita bayangkan, kita punya nasi goreng ya. Kita punya menu nasi goreng. Nah setiap tukang masak itu atau chef itu dia punya ciri masing-masing gitu ya. Tapi kita tahu itu nasi goreng kan. Berarti kita nasi goreng itu kan punya standar. Minimal dia digoreng gitu ya. Yang kedua ada nasinya gitu kan. Nah sama, informatika itu harus punya standar. Maka profil lulusan informatika itu harus memenuhi ini nih. Yang pertama diatur oleh Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer. Jadi waktu adik kuliah dimanapun di Indonesia ini ngambil informatika itu sama profil lulusannya, karena kita mengacu ke sini. Nah seperti saya bilang tadi, setiap nasi goreng mungkin ada beda-bedanya. Mungkin yang satu ada sosisnya, yang satu ada ciri khasnya ya gitu ya.
Nah itu muatan lokal nantinya. Ada beda dikit mungkin informatika yang ada di UI dengan Palkomtek. Mungkin ada beda dikit informatika yang ada di UGM sama Palkomtek. Karena itu muatan lokal masing-masing. Tapi secara garis besar informatika itu sama kalau di nasional. Karena kita harus mengacu ke asosiasi Aptikom ini, ya. Nah Aptikom ini adik-adik dia mengacu ke sini nih, ya. Supaya nanti secara global informatika itu sama gitu. Di luar negeri juga informatika itu seperti ini gitu. Informatics kalau nanti adik ada kesempatan bisa kuliah di Malaysia, misalnya di Australia, nanti adik bisa lihat. Ternyata sama garis besarnya gitu. Karena di Indonesia harus mengacu ke ACM, IEEE, ya seperti itu ya. Oke, secara garis besarnya seperti itu ya. Ini adalah link untuk apa ya, teknisnya ya, tapi nggak usah kita bahas ya, dindasin aja ya. Kalau di sini paham ya maksudnya ya, sudah paham ya. Kalau nggak paham nanti tanya langsung ya. Oke, next, silakan di next. Nah adik-adik setelah tamat dari program studi informatika, nanti adik-adik itu seperti ini nih, ada 3 profil lulusan kita. Adik-adik jago merekayasa perangkat lunak, mengembangkan perangkat lunak. Kenapa disebut dengan merekayasa perangkat lunak ya? Karena merekayasa perangkat lunak itu bukan berarti kita itu hanya bisa jago coding aja, bisa jago PHP saja, bisa jago Python saja. Ternyata banyak. Kita harus memahami misalnya teknologinya, kita harus memahami misalnya desain sistemnya, security-nya. Maka disebutlah merekayasa perangkat lunak ya. Nanti adik jago di web, di mobile, karena kita membahas ini nantinya ya di mobile programmer, bisa desain UI UX-nya seperti itu ya. Oke. Nah lalu kita concern juga di sistem cerdas. Jadi di AI ya, jadi artificial intelligence sebagai desainernya, sebagai nanti AI agenternya ya, yang memperhatikan algoritma apa yang cocok untuk dipakai nantinya ya. Ada data arsitektur dan data engineer-nya seperti itu ya. Itu yang diharapkan setelah adik selesai kuliah di Palkomtek ya. Nah lalu juga perekayasa IoT dan jaringan ya. IoT mungkin sudah tahu ya, sudah nge-booming saat ini ya, Internet of Things ya. Nanti kita ada waktu untuk ngelihat produk kakak tingkatnya yang buat IoT ya. Di sebelah sini kalau nggak salah ya, nanti ada waktunya setelah kita talk show dengan alumni ya. Nah ada juga jaringan ya, network engineering ya. Oke, next ya. Ya silakan di next. Nah. Oke, nah ini kurikulumnya ada ya. Waduh banyak sekali ya. Jadi adik-adik, kalau kurikulumnya ini didesain bisa tamat 4 tahun. Tapi bisa nggak lebih cepat? Bisa 3,5 tahun, ya. Paling lama nanti adik-adik tuh belajar 7 tahun. Paling cepat 3,5 tahun, paling lama 7 tahun. Ya, kalau ada yang
Balkon teh Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Kampus, Balkon teh kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Balkon teh Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi. Dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Kampus, Balkon teh kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Balkon teh Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman dan sahabat sejati. Bersama wujudkan mimpi, raih prestasi, gemil hati. Masa depan cerah menanti, penuh peluang dan harapan. Balkon Smart Kampus, Balkon teh kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Balkon teh Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Balkon teh Smart Kampus, aku bangga menjadi bagiannya. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan gemilang. Terima kasih Balkon teh atas semua yang kau berikan. Masa depan cerah menanti, bersama kita impian. Balkon teh Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Kampus, Balkon teh kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Balkon teh Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi. Dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Kampus, Balkon teh kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Balkon teh Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman
Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Campus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi. Dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Campus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman dan sahabat sejati. Bersama wujudkan mimpi, raih prestasi, gemilang hati. Masa depan cerah menanti, penuh peluang dan harapan. Smart Campus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Palkomtek Smart Campus, aku bangga menjadi bagiannya. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan gemilang. Terima kasih Palkomtek atas semua yang kau berikan. Masa depan cerah menanti, bersama kita impian. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Campus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi. Dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Campus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman dan sahabat sejati. Bersama wujudkan mimpi, raih prestasi, gemilang hati. Masa depan cerah menanti, penuh
bersama kita impian. Polkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Kampus, Polkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Polkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi. Dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Kampus, Polkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Polkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman dan sahabat sejati. Bersama wujudkan mimpi, raih prestasi, gemilang hati. Masa depan cerah menanti, penuh peluang dan harapan. Smart Kampus, Polkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Polkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Polkomtek Smart Kampus, aku bangga menjadi bagiannya. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan gemilang. Terima kasih Polkomtek atas semua yang kau berikan. Masa depan cerah menanti, bersama kita impian. Polkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Kampus, Polkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Polkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi. Dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Kampus, Polkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Polkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman dan sahabat sejati. Bersama wujudkan mimpi, raih prestasi, gemilang hati. Masa depan cerah menanti, penuh peluang dan harapan. Polkomtek Smart
berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih. Semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Palkomtek Smart Campus, aku bangga menjadi bagiannya. Cerdas dan berinovasi, masa depan gemilang. Terima kasih Palkomtek atas semua yang kau berikan. Masa depan cerah menanti, bersama kita impian. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Campus, Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih. Semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi. Dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Campus, Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih. Semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman dan sahabat sejati. Bersama wujudkan mimpi, raih prestasi, gemilang hati. Masa depan cerah menanti, penuh peluang dan harapan. Smart Campus, Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih. Semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Palkomtek Smart Campus, aku bangga menjadi bagiannya. Cerdas dan berinovasi, masa depan gemilang. Terima kasih Palkomtek atas semua yang kau berikan. Masa depan cerah menanti, bersama kita impian. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Campus, Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih. Semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi. Dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Campus, Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi
penuh peluang dan harapan. Smart Kampus Palkomtek, kebanggaan, belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Komtek Smart Kampus, aku bangga menjadi bagiannya. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan gemilang. Terima kasih Palkomtek atas semua yang kau berikan. Masa depan cerah menanti, bersama kita impian. Palkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Kampus Palkomtek, kebanggaan, belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi, dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Kampus Palkomtek, kebanggaan, belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman dan sahabat sejati. Bersama wujudkan mimpi, raih prestasi, gemilang hati. Masa depan cerah menanti, penuh peluang dan harapan. Smart Kampus Palkomtek, kebanggaan, belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Komtek Smart Kampus, aku bangga menjadi bagiannya. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan gemilang. Terima kasih Palkomtek atas semua yang kau berikan. Masa depan cerah menanti, bersama kita impian. Palkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Kampus Palkomtek, kebanggaan, belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi, dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan
masa depan kita raih dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkom Tech Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman dan sahabat sejati, bersama wujudkan mimpi, raih prestasi gemilang hati. Masa depan cerah menanti, penuh peluang dan harapan. Palkom Smart Campus, Palkom Tech kebanggaan, belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkom Tech Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Palkom Tech Smart Campus, aku bangga menjadi bagiannya. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan gemilang. Terima kasih Palkom Tech atas semua yang kau berikan. Masa depan cerah menanti, bersama kita impian. Palkom Tech Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Campus, Palkom Tech kebanggaan, belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkom Tech Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi, dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi, belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Campus, Palkom Tech kebanggaan, belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkom Tech Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman dan sahabat sejati, bersama wujudkan mimpi, raih prestasi gemilang hati. Masa depan cerah menanti, penuh peluang dan harapan. Palkom Smart Campus, Palkom Tech kebanggaan, belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkom Tech Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Palkom Tech Smart Campus, aku bangga menjadi bagiannya. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan gemilang. Terima kasih Palkom Tech atas semua yang kau berikan. Masa depan cerah menanti, bersama kita impian. Palkom Tech Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Campus, Palkom Tech kebanggaan, belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih, semua jadi mudah.
Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Kampus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih. Semua jadi mudah. Palkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi. Dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Kampus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih. Semua jadi mudah. Palkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman dan sahabat sejati. Bersama wujudkan mimpi, raih prestasi, gemilang hati. Masa depan cerah menanti, penuh peluang dan harapan. Smart Kampus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih. Semua jadi mudah. Palkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Palkomtek Smart Kampus, aku bangga menjadi bagiannya. Belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan gemilang. Terima kasih Palkomtek atas semua yang kau berikan. Masa depan cerah menanti. Bersama kita impian. Palkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Kampus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih. Semua jadi mudah. Palkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi. Dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Kampus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih. Semua jadi mudah. Palkomtek Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman dan sahabat sejati. Bersama wujudkan mimpi, raih prestasi, gemilang hati. Masa depan cerah menanti, penuh peluang dan harapan.
Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Campus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi. Dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Campus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman dan sahabat sejati. Bersama wujudkan mimpi, raih prestasi gemilang hati. Masa depan cerah menanti, penuh peluang dan harapan. Smart Campus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Palkomtek Smart Campus, aku bangga menjadi bagiannya. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan gemilang. Terima kasih Palkomtek atas semua yang kau berikan. Masa depan cerah menanti, bersama kita impian. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Kampus penuh teknologi, masa depan cerah terbuka. Belajar di sini tak terasa penuh semangat dan ceria. Bersama teman dan dosen, ciptakan inovasi tiada tara. Smart Campus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih, semua jadi mudah. Palkomtek Smart Campus, mimpiku jadi nyata. Kelas interaktif penuh inspirasi. Dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Campus Palkomtek kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi, masa depan kita raih. Dengan teknologi canggih,